Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, selamat datang ya di webinar malam ini. Alhamdulillah cukup ramai yang hadir ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kira-kira suara saya apakah terdengar dengan jelas? Boleh kasih tahu di chat ya. Ada jelas. Oh, alhamdulillah ya. Aman, beres, siap. Oke. Siap, siap, siap. Makasih teman-teman semua ya atas responnya. Oke, baik, kita mulai ya. Karena udah jam 8:03 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, sahabat semua, insya Allah malam hari ini ya saya akan sharing ya di webinar ya Akademi Pernikahan dan Belajar Ta'aruf ya. Jadi temanya adalah tentang 5 tahun pertama pernikahan ya. Saya mau ngecek dulu nih ya di sini di antara teman-teman yang sudah menikah ya, yang sudah menikah boleh klik raise hand ya, di depan teman-teman itu ada raise hand, itu boleh diklik ya bagi yang sudah menikah. Oke, baru satu orang. Ada dua yang sudah menikah ya. Ada banyak ya, udah 5 nih yang udah menikah ya, ada 6. Silakan ya udah menikah. Saya pengen tahu ada berapa banyak yang sudah menikah. Ada 10 ya. Alhamdulillah ya, jadi rame ya. Ada 14 ya menikah. Oke ya. Ada berapa? Ada 15 yang sudah menikah ya. Berarti udah banyak ya yang udah berumah tangga ya di sini ya. Oke, kita mulai ya. Saya izin share slide-nya. Nah, kita pakai slide dikit ya. Jadi teman-teman malam hari ini kita sharing mungkin nggak lama ya, sekitar 1 jam ke depan. Nah, nanti teman-teman semua kita juga ya kita bagi dua lah ya. Jadi 1 jam itu mungkin 30 menit sharingnya ya. Lalu sisanya nanti kita diskusi. Ya silakan ya yang menikah ya, kalau Anda punya persoalan ya, tapi mudah-mudahan sih nggak ada ya. Ada persoalan yang mungkin ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan ya. Yang sudah menikah ini usia pernikahannya udah berapa lama nih? Ya boleh kasih tahu di chat ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin 10 tahun ya. Sudah menikah, alhamdulillah 1 bulan, wah masih ini ya, masih semangat gitu ya. Ada yang 3 tahun ya, ada yang 4 bulan ya, 2 tahun ya, 7 bulan, 3 minggu, 1 tahun ya. Alhamdulillah 7 tahun, 1 bulan, 3 bulan lebih udah, alhamdulillah udah hamil 3 bulan, Masya Allah ya. Semoga lancar ya, sehat-sehat bayi dan ibunya ya. 1 tahun 8 bulan menuju 2 tahun bulan depan nikah. Oke. Yang pertama bagi teman-teman yang mungkin belum kenal saya ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Ari Wibowo. Biasanya akrab disapa dengan Buda Agus ya. Alhamdulillah saat ini saya seorang suami dan ayah dari 3 putra ya, usia pernikahannya udah 9 tahun ya, jadi bulan Mei kemarin 9 tahun. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang pernikahannya di atas 9 tahun ya berarti jauh lebih senior ya dibanding saya ya. Dan alhamdulillah aktivitasnya nulis ya. Wah ini ada 16 tahun nih ya. Ada dan juga mengasuh kelas belajar ta'aruf ya, dan juga akademi pernikahan. Selain itu saya juga konselor di pranikah dan pernikahan dan associate konselor Kampung Hening ya, dan juga duta kesehatan mental di Biro Psikologi dan Diahker ya. Ini beberapa karya saya yang pernah terbit ya, yang sudah terbit. Nah ini sosial medianya, silakan bagi teman-teman yang mungkin belum follow ya, boleh di follow dulu ya. Karena setiap hari saya rutin ya sharing di sosial media ini berbagai topik, berbagai tema ya, yang penting seputar pranikah ya dan pernikahan ya.
sudah menikah? Tadi udah dijawab ya, jadi banyak yang sudah menikah gitu ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, yaitu adalah lika-liku 5 tahun pertama pernikahan ya. Nah, saya mau nanya nih bagi teman-teman yang sudah menikah ya, kira-kira menurut teman-teman ya, gimana rasanya 5 tahun pertama pernikahan ya, jika digambarkan di dalam satu kata ya. Silakan ya tulis di chat ya. Ini ada yang 8 bulan nikah, gimana sih rasanya? Ya, ada yang mungkin 16 tahun ya, boleh sharing ya, 5 tahun pertamanya dulu kayak gimana ya. Masya Allah gitu ya. Ada yang rasanya Masya Allah, terus apa lagi? Masih semangat ya, masih semangat, ada ujian ekonomi udah siap, luar biasa udah. Apalagi rasanya ya, seru, oke siap ya, seru ya. Belum nikah nggak tahu gimana. Nah, insya Allah nanti coba ya. Luar biasa Kak. Iya luar biasa ya. Ada lagi? Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah ya. Makasih ya teman-teman yang udah share ya, yang udah komentar ya. Belum menikah, nah nano ya. Ya jadi 5 tahun pertama pernikahan itu ya menurut beberapa ahli ya itu disebut sebagai masa-masa kritis ya pernikahan. Ya jadi ibaratnya pesawat ya. Jadi pesawat itu punya masa kritisnya tuh. Ya itu adalah saat dia mau landing ya. Ya landing itu apa ya? Take off ya, mau terbang gitu ya. Kalau landing mendarat ya. Kalau terbang itu take off ya, saat take off. Makanya kalau kita naik pesawat, ketika itu pesawat mau terbang, ya di 11 menit pertama dia mau terbang itu kita disuruh menggunakan pengaman. Ya lampu dimatikan, ya kuatkan ikat pinggang pengaman, nggak boleh kemana-mana dan sebagainya. Nah itu disebut sebagai masa-masa kritisnya lah. Gitu ya, masa kritis sampai pada akhirnya pesawat itu mencapai titik kestabilannya di atas. Ya, jadi dia terbang dulu nanjak, nanjak itu adalah masa kritisnya tuh. Makanya di sana masa-masa banyak orang berdoa lah gitu ya. Dan kita sama petugas pesawat di pesawat disuruh pakai pengaman dan seterusnya. Nah, pada akhirnya dia akan menemukan titik kestabilannya atau keseimbangannya. Sehingga ini pesawat jadi stabil, ketika dia udah stabil di atas, maka kita boleh boleh ngapa-ngapain ya, melepaskan sabuk pengaman ya, bahkan boleh ke toilet, anak-anak kecil boleh lari. Kenapa? Karena udah seimbang. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu ada masa-masa yang kritisnya, ya masa-masa beratnya lah gitu ya, masa-masa awalnya yaitu adalah di 5 tahun pertama pernikahan. Ya 5 tahun pertama pernikahan itu enggak mesti full 5 tahun pernikahan Anda itu penuh dengan ujian, enggak ya, enggak mesti 5 tahun ya pernikahan Anda itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena dia sebenarnya dia sedang berusaha mencapai titik keseimbangan juga teman-teman semua, yaitu adalah titik kestabilan. Ya. Nah, kalau dalam pernikahan keseimbangan atau kestabilan itu disebut dengan atau istilahnya adalah serasi ya, sefrekuensi, sejiwa. Jadi 3 ya. Nah, kalau udah serasi ya udah sefrekuensi, udah sejiwa, udah nemu tuh klopnya. Jadi kalau kayak jari itu udah ketemu kayak gini gitu ya. Udah klop gitu kan. Maka dia akan lebih tenang tuh perjalanannya. Nah, itu biasanya adalah di tahun-tahun berikutnya. Nah, berapa lama masa-masa kritis ini berbeda-beda? Ya, rata-rata memang orang menyebutnya di 5 tahun pertama pernikahan, tapi ada juga orang yang dia di 1 tahun pertama pernikahan udah selesai, udah beres dan mereka udah menemu kesejiwaannya. Ada juga yang mungkin lebih cepat dari itu. 3 bulan pernikahan ya udah ketemu kesejiwaannya, 4 bulan pernikahannya udah nemu kesejiwaannya. Ada juga yang mungkin di 3 bulan ketemu kestabilannya ya. Ada juga yang mungkin di 5 tahun ya. 3 bulan ya, 3 tahun ya, ada juga yang mungkin 4 tahun, ada juga yang mungkin 5 tahun. Ada juga yang mungkin belasan bahkan puluhan tahun nikah ya. Tapi kritis terus itu juga ada. Ya. Jadi udah puluhan tahun ya nikah, tetap aja dia di masa kritisnya. Jadi belum ketemu-ketemu tuh serasinya. Saya punya satu klien ya di mana
Nah, itu kisahnya orang tuanya itu 12 tahun menikah, di mana di tahun ke-6 pernikahannya mereka itu memutuskan untuk pisah kamar gitu ya, pisah kamar dan tidak ada tegur sapa di rumah. Ya, jadi ini menyebabkan trauma lah gitu ke anaknya. Ya, jadi anaknya itu tumbuh yang ngelihat orang tuanya satu rumah, tapi sudah tidak satu jiwa, gitu ya, satu rumah tapi udah nggak ngomong lagi. Ya setiap hari ketemu, ya setiap hari saling melihat tapi diam-diaman, nggak ada ngomong-ngomong dan itu terjadi bertahun-tahun. Ya jadi bisa bayang ya, itu udah 6 tahun pernikahan ya. Ada juga yang mungkin nggak berhasil melewati titik kritis tadi kayak pesawat ya. Pesawat itu ketika dia nggak berhasil melewati titik kritis, maka dia pada akhirnya apa? Terjadilah kecelakaan gitu kan, jatuh pesawatnya. Nah kalau pernikahan yang tidak berhasil melewati titik-titik kritisnya ini, yang pada akhirnya adalah terjadilah perpisahan ya atau perceraian. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, malam hari ini ya, ini pembelajaran berharga untuk kita semua dan juga untuk yang sudah menikah ya, ataupun yang mungkin belum menikah. Ini penting banget ya. Apa aja kira-kira yang menjadi lika-liku ya di 5 tahun pertama pernikahan ya. Nah, yang pertama adalah adaptasi menyamakan persepsi ya. Nah, ini sering ya. Jadi soal ya, jadi konflik ya, yang pada akhirnya ini menjadi konflik buruknya komunikasi biasanya. Nah, kenapa? Karena persepsinya beda ya. Persepsi makanan enak versi suami itu beda dengan persepsi makanan enak versi istri ya. Persepsi orang soleh versi suami ya mungkin berbeda dengan persepsi orang soleh versi istri. Ya bagi suami dirinya udah soleh, udah keren gitu kan. Tapi bagi istri suaminya masih jauh dari kesolehan. Gitu ya, termasuk dalam hal-hal yang lain. Versi menyayangi bagi suami ya bisa jadi berbeda. Versi menyayangi bagi istri. Suami udah merasa nih udah sayang sama istrinya, tapi istri belum merasa disayang. Gitu kan. Suami udah ngerasa dia udah peduli, udah capek cari nafkah buat istrinya, tapi kadang istri masih merasa kurang diperhatikan. Gitu ya. Atau persepsi tentang komunikasi. Ya. Ini baru tadi ya, tadi siang saya ada klien ya yang pernikahannya udah cukup tinggi ya, usianya udah puluhan tahun gitu ya. Ini persepsi komunikasi tentang lamanya chat WhatsApp dibalas gitu ya. Jadi bagi si suami, istri yang sayang kepada suami itu adalah yang responsif ya. Jadi kalau misalnya ngechat ya, ada atau apa-apa gitu kan, langsung direspon, pengennya begitu. Tapi ternyata istri beliau malah ketika ngechat ya, ketika apa namanya, ketika suami ngechat malah cuman di-read doang, gitu ya. Dan bagi si suami itu adalah sesuatu hal yang menjengkelkan. Nah, ketika ditanya kata istri, ya buat apa WhatsApp-nya kan ntar juga bisa dibalas, ya. Itu juga nggak penting, itu persepsi istri. Ya bagi istri yang nggak penting-penting aman untuk dibalas sekarang. Itu perbedaan persepsi yang masih terjadi ya ketika pernikahan itu udah berusia puluhan tahun. Ya udah di atas 20 tahun. Gitu ya. Ini usia beliau udah hampir 60 tahun ya, Masya Allah. Gitu ya. Itu terjadi ketika apa namanya, perbedaan persepsi. Ya, bagi istri ya nggak masalah nggak dibalas. Ternyata bagi suami itu hal yang penting untuk dibalas. Ya mungkin nggak dijawab panjang lebar, tapi dikasih emoticon aja udah cukup. Misalnya dikasih senyum, misalnya dikasih jempol, misalnya dikasih konfirmasi, oke nanti saya balas ya. Kalau misalnya sibuk dijawab ya, oke nanti saya balas, sekarang lagi sibuk nanti saya jelasin ya. Nah itu yang dibutuhkan oleh si suami. Itu perbedaan persepsi teman-teman semua, dan ini sering banget terjadi di dalam pernikahan. Ya. Saya orang Minang ya, menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Jawa. Ya. Persepsi tentang makanan enak saya sama istri dan keluarga istri itu berbeda. Bagi saya makanan yang enak itu ya versi saya adalah yang banyak sambalnya, pedas gitu kan. Sementara bagi istri makanan enak itu adalah yang pakai kecap, yang pakai gula gitu kan. Jadi apa-apa mau bikin apa-apa kasihnya gula. Nah, ini di awal-awal pernikahan kita menyamakan persepsi itu juga.
Ya, sampai pada akhirnya kita buat ya aturan masak di keluarga kita gitu. Jadi seperti itu. Ya, belum lagi persepsi-persepsi yang lain. Ya, persepsi batasan dengan lawan jenis gitu misalnya. Ya, seorang laki-laki mungkin menganggap chat, tanya kabar dengan lawan jenis itu hal yang biasa. Ya, dia pulang kerja nongkrong ya, ngopi-ngopi ya dengan cewek itu hal yang biasa. Bagi si laki-laki persepsinya. Tapi bagi persepsi si wanita, karena wanita mungkin sering ikut kajian ya, belajar tentang khalwat dan sebagainya, bagi dia itu sudah kelewatan, sudah dilewat batas. Nah, ini adalah tantangan pertama ya di 5 tahun pertama pernikahan. Yaitu adalah persepsi, ya, menyamakan persepsi. Termasuk juga menyamakan persepsi-persepsi terhadap tujuan-tujuan pernikahan. Ya. Impian-impian pernikahan, entah itu dalam hal ibadah, dalam hal keuangan, ya, dalam hal karir, gitu ya, dalam hal pendidikan anak, pengasuhan anak, ya, termasuk ya dalam hal aktivitas keintiman, ya, aktivitas seksual, gitu ya. Berapa banyak rumah tangga yang pada akhirnya bermasalah, akar masalahnya dari kamar tidurnya, gitu. Ini perlu disamakan persepsi. Apa yang diharapkan suami, apa yang diharapkan istri dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan pertama ya di 5 tahun pertama pernikahan. Nah, berbeda persepsi itu wajar. Ya, dan pasti berbeda. Kenapa? Karena kita menikah dengan orang yang berbeda juga. Ya. Yang berbeda jenis kelaminnya, ya. Suami istri yang satu laki-laki, yang satu wanita. Ini aja udah banyak nih perbedaannya. Ya. Kalau kita lihat secara psikologisnya ya perbedaan cara komunikasi, perbedaan cara berpikir gitu ya, mengambil keputusan, cara menghadapi masalah. Ya ada banyak perbedaan antara suami dan istrinya gitu ya. Itu baru satu. Lalu perbedaan karena apa? Karena budaya. Ya, perbedaan karena berasal dari dua keluarga yang berbeda. Ya, kalau saya sama istri ya beda budaya, beda adat gitu kan. Tapi kalau yang masih satu daerah ya bisa juga berbeda. Berbeda keluarga, ya keluarga itu beda-beda ininya, kebiasaannya dan seterusnya. Nah, ini adalah tantangan yang pertama. Gitu ya. Terkadang ini berat teman-teman semua, sahabat semua. Tapi ketika dikomunikasikan dengan baik, berusaha mengenali pasangan lebih dalam. Jadi untuk menyamakan persepsi ini caranya adalah berusaha mengenali pasangan lebih dalam. Lebih banyak melihat, lebih banyak menyimak, ya, lebih banyak mendengar. Gitu ya, membaca bahasa tubuh pasangan, membaca ekspresi wajahnya, ya, mengenali tanda-tanda kalau dia lagi marah seperti apa gitu ya, termasuk juga ditanyakan juga boleh. Ya, apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, ya, persepsi pernikahan bahagia menurutmu apa? Gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ya, kita ada punya klien ya yang mana mereka pernikahannya ini sebenarnya baik-baik saja kelihatannya ya di luar. Ya, jadi suami istri, suaminya rajin cari nafkah, ibadahnya bagus gitu kan. Mereka punya anak, nggak ada selingkuh dan sebagainya, tapi ternyata istrinya kecewa. Istrinya kecewa kepada suaminya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ternyata setelah si istri punya anak, ya, itu kasih sayang, kepedulian, perhatian si suami beralih kepada anaknya. Gitu ya. Jadi si suami ini udah mulai abai terhadap istrinya. Tapi sibuk gitu ya, fokus ke anaknya. Nah, bagi istri itu dia nggak suka hal itu. Bagi suami persepsinya dia adalah ayah yang baik, suami yang baik. Kenapa? Karena dia peduli kepada anaknya. Gitu kan, sementara di luar sana berapa banyak para ayah yang nggak peduli sama anaknya gitu kan, cuma sibuk nyariin uang doang gitu ya. Tapi nggak punya waktu main sama anak. Nah, bagi dia mungkin persepsinya dia, ya si suami ini, oh, saya ini keren gitu kan, baik gitu. Saya peduli sama anak saya. Cuman ternyata di persepsi istrinya, suaminya nggak bagus. Ya, suaminya sayang sama anaknya, tapi suaminya abai terhadap dirinya. Jadi dia cemburu, ya cemburunya kepada siapa? Kepada anaknya. Dan itu berdampak terhadap rumah tangganya. Ya. Jadi pada akhirnya teman-teman semua, tadi ya saya ulang ya, untuk menyamakan persepsi perlu untuk mengenali lebih dalam. Banyak menyimak, banyak melihat, banyak mendengar pasangan. Ketika sudah mengenali pasangan, sudah tahu apa yang diharapkannya, dan pasangan juga tahu ya apa yang menjadi persepsi teman-teman semua, maka dari sana ya ketika dikomunikasikan bisa tumbuh yang namanya kepekaan.
Ya, dari kepekaan inilah yang pada akhirnya, jadi ketika suami dan istri itu udah peka, ya, jadi peka itu adalah bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat, ya, bisa membaca sesuatu yang tersirat. Jadi bukan hanya tersurat, ya. Jadi suaminya garuk kepala aja, itu istri udah langsung tahu. Ya, wah ini kayaknya suami saya butuh kopi nih. Itu peka, gitu ya, tanpa dia bilang, "Dek, bikinin kopi," gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika si istri baru menunjukkan tanda-tanda di wajahnya saja, ya suami udah tahu. Wah kayaknya nih istri saya perlu apa? Perlu me time nih, ya. Diambil anak-anaknya, diajak main semua anak-anaknya, istrinya disuruh keluar atau ke mana buat sendiri misalnya. Gitu ya, buat belanja atau apa. Itu adalah kepekaan. Ya, jadi kalau udah peka itu yang pada akhirnya menghadirkan keserasian ya, kesefrekuensian dan kesejiwaan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, perjalanan akan sampai di tahap itu adalah perjalanan yang penuh dengan perjuangan, gitu ya. Dan itu biasanya masa-masa di 5 tahun pertama pernikahan. Kenapa kok ada orang yang cepat ya jadi stabil ya kehidupan rumah tangganya? Karena ada yang belajar, ada yang melihat, ada yang mengenali pasangannya. Kenapa kok ada yang lama? Karena mungkin nggak belajar, ya. Nggak belajar, mencari tahu, ya, nggak berusaha untuk melakukan yang terbaik ya kepada pasangannya. Jadi hanya menjalani gitu aja. Ya ini yang pertama ya. Jadi tantangan lika-liku 5 tahun pertama pernikahan itu adalah menyamakan persepsi. Nah sekarang yang kedua kita lihat. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah munculnya berbagai dampak dari luka pengasuhan atau luka batin, trauma-trauma di masa lalu. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka ikut kegiatan webinar-webinar atau baca buku yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya, itu ada istilahnya ya luka pengasuhan dan luka batin. Nah, biasanya itu muncul tuh ya di tahun-tahun pertama pernikahan gitu ya. Nah, ini ujian juga teman-teman semua. Ya, ketika itu muncul dari diri teman-teman misalnya atau muncul ya dari diri pasangan. Maka ujian untuk menerima, apakah menolak gitu kan, atau mungkin ketika ngelihat itu jadi gugat cerai dan sebagainya, gitu ya. Nah makanya ini perlu juga ya mempelajari tentang kesehatan mental ya, melakukan healing, terapi dan seterusnya lah ya. Atau kalau dalam Islam ya tazkiyatun nafs gitu ya. Nah yang ketiga yang menjadi ujian juga ya di 5 tahun pertama pernikahan apa? Persoalan finansial yang belum stabil ya, apalagi kalau teman-teman semua menikah dalam kondisi yang belum mapan, menikah dalam kondisi yang masih berjuang gitu ya, maka akan dihadapkan dengan tantangan ini ya. Misalnya ya 3 bulan menikah, 1 tahun menikah gitu ya, wah ternyata nggak punya uang sama sekali ya, suaminya nggak punya penghasilan sama sekali. Suaminya bisik-bisik sama istrinya, "Dek, boleh nggak jual dulu cincin maharnya?" Gitu ya. Nah, itu sering terjadi dalam pernikahan. Nah, ini ujian. Ujian untuk siapa? Ujian terhadap perempuan ini sebenarnya. Ya, ujian apakah ridho dengan kondisi ini kepada suaminya atau tidak. Ya. Nah, kenapa kok dalam pernikahan ada orang ya yang pada awalnya ekonominya masih berjuang gitu ya, belum mapan, tapi pada akhirnya dia membaik ekonominya, kondisi keuangan atau finansialnya membaik dan pada akhirnya makin hari makin membaik. Salah satu kuncinya adalah ridhonya istri. Gitu ya. Jadi kalau istrinya ridho, kalau istrinya mendukung, kalau istrinya mensupport, kalau istrinya lapang dada, gitu ya, lapang dada menerima kondisi keuangan ya, perjuangan suaminya, maka si suami itu akan lebih terbuka pikirannya, lebih kreatif. Ya, jadi dia kepikiran aja gitu apa-apa. Ya, muncul tuh ide-ide buat cari nafkah gitu kan, dan muncul juga semangat untuk bertanggung jawab. Wah, anak saya mau lahir ya, nggak bisa nih saya kerjanya cuma gini doang. Saya harus lakuin hal lebih nih, gitu ya. Itu terjadi kenapa? Ketika ada support dari istrinya. Tapi kenapa kok ada orang yang bermasalah terus finansialnya atau malah persoalan finansial mengakibatkan rumah tangganya berantakan gitu ya, atau penuh konflik ya? Kenapa? Karena kurang ridho atau tidak ridhonya istri.
Ya, tidak ridhonya istri ini bisa dalam bentuk ekspresi misalnya. Ya, ketika misal dikasih uang bulanan ya diterima gitu kan, tapi dia bermuka masam. Dia menunjukkan kekesalannya. Gitu ya. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, makanya saya kalau di kelas belajar ta'aruf itu ya, kalau teman-teman di sini ada yang belum nih belajar ta'aruf, saya mau wanti-wanti sebelum menikah kenali finansial calon suamimu, kira-kira nanti ridho enggak gitu. Ya. Karena saya dan istri ya karena aktif di bidang konseling pernikahan itu sering kita mendapati klien-klien yang demikian ya. Ada wanita yang nanya ya, gimana caranya khuluk menggugat cerai suami yang baik. Lah kenapa kok mau digugat cerai suaminya? Iya, suami saya sih habisnya gini, nggak peduli. Nggak peduli kenapa? Iya, dia malas kerja. Malas kerja gimana? Iya, penghasilannya kecil gitu kan. Masa saya udah menikah tapi sebagian kebutuhan pokok saya masih disupport orang tua saya, kalau ngandalin dari suami nggak cukup. Nah ini kan berarti tentang ridho ini sebenarnya, ya tentang penerimaan. Ya ada juga yang mengeluh ya, masa ternyata suami saya penghasilannya itu kalau saya nggak salah ya 3,5 jutaan ya sebulan gitu kan. Dan 1,5 juta itu dikasih ke orang tua si suami, karena si suami ini mesti menanggung ibunya ya, dan dia juga menanggung adik-adiknya. Jadi adik-adiknya ada beberapa orang yang masih kuliah gitu ya, masih sekolah dan kuliah lah. Jadi dia 1,5 juta itu udah kasih ke keluarganya. Jadi tinggal 2 juta ya. 2 juta ini ya dibagi ya, ada yang buat ongkos si suaminya transportasi dan ada yang buat kebutuhan hidupnya. Nah, ketika ditanya emang cukup nggak untuk kebutuhan hidup? Cukup sih, tapi ngepas, kata si istri. Ya, tapi dia nggak ridho, dia kesal dengan hal itu. Ya dengan kondisi si suami yang seperti itu, ya dia mengeluh. Ya, saya nggak bisa ikut ketemu sama teman-teman. Kalau teman-teman ada ulang tahun, saya nggak bisa ngasih hadiah, saya nggak bisa beli skincare ini itu dan seterusnya. Gitu ya. Saya nggak bisa beli bedak dan sebagainya, nggak bisa me time dan sebagainya. Banyak hal yang nggak bisa ya, karena uang tadi ya cuman buat makan doang. Gitu kan, nggak ada sisanya, nggak ada lebihnya, dan buat makan pun sangat-sangat ngepas. Nah, ketika muncul ketidakridoan ya istri ya, ketidakridoan istri kepada suaminya, maka di saat itu teman-teman semua kan muncul tuh ya getaran ya, atau energi ya, atau bahasa kerennya vibrasi ya, vibe ya, vibrasi negatif dari istri. Nah, ketika vibrasi atau energi negatif ini ya menular ke suaminya. Ya, suami ngelihat istrinya yang mengeluh ya, yang bermuka masam gitu kan. Yang menyalahkan, menuntut dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya otaknya jadi pusing juga. Akhirnya apa? Akhirnya dia kerjanya juga jadinya asal-asalan juga. Nah, itu terkadang ya, makanya setelah menikah ekonomi tetap mandek gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada saling sinergi. Ya, saling support ya antara suami dan istri. Atau ada juga ya, ini memang lucu ya. Jadi si istri ini yang takut kalau suaminya sukses. Nah, ada nggak di sini mbak-mbak yang takut suaminya sukses? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Jadi ada. Ya, jadi si istri takut suaminya sukses. Kenapa dia takut suaminya sukses? Karena di dalam benaknya kalau suaminya sukses, banyak uang gitu kan, maka si suaminya nanti akan melakukan keburukan. Ya, entah itu selingkuh, entah itu nikah lagi dan sebagainya. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan lihat sosmed gitu kan. Lihat berita-berita di akun gosip ya, ada orang sukses ternyata nikah lagi, istrinya ditinggalin gitu kan. Nah, dia takut tuh. Takut Takut suaminya sukses. Nah, ketika dia takut itu ya berarti kan nggak ada vibrasi mendukung juga dari si istri. Ya akhirnya ya si suami jadi begitu-begitu juga. Nah, itu soal finansial. Jadi soal finansial ini teman-teman semua, ini buat yang masih jomblo ya saya sampaikan. Kalau Anda masih jomblo, maka kenali sebelum menikah kondisi finansial calon suami Anda. Dan coba tanya ke diri Anda, kira-kira Anda ridho nggak dengan kondisi itu. Ya, kira-kira Anda ikhlas nggak menerima? Kira-kira Anda akan nyaman nggak menjalani kehidupan itu? Ya, jadi kalau misalnya suami Anda masih berjuang, ya bisa jadi setelah menikah dia mampunya bayar kos-kosan. Ya, tinggal di ruangan kecil ya, ukuran kamar mungkin 3x4 gitu ya. Kamar mandinya kecil, makannya tahu tempe, besok itu lagi gitu misalnya. Nah, ketika ridho dengan hal itu silakan.
Tapi kalau misalnya Anda renungi, ya kayaknya saya nggak ridho nih. Kayaknya saya berat nih menjalani kehidupan seperti ini. Karena selama ini setidaknya di rumah saya kalau makan itu ya minimal ada ayam satu potong gitu kan. Minimal ada ikannya gitu. Karena selama ini saya jalan itu ya kemana-mana biasanya pakai mobil misalnya gitu kan. Nah, di kamar saya gede gitu ya. Kamar mandi saya seukuran sama kos-kosan gitu misalnya. Kayaknya sulit nih saya buat hidup seperti ini. Ya jangan diterima, tolak. Itu nggak masalah. Ya jadi diukur ke diri sendiri. Ya, itulah salah satu dampak ya atau hikmah ya dari kesekufuan dalam menikah. Ya. Jadi ketika mas-mas misalnya ya menikah ya dengan seseorang yang mungkin ya sekufu dalam hal ekonomi misalnya ya, menikah dengan orang yang setara atau sepadan ya dalam hal ekonomi, maka ketika sudah menikah itu akan lebih mudah untuk menyesuaikan atau beradaptasi. Gitu ya. Kenapa? Karena memang udah sama kok gaya hidupnya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya si suami sebelum nikah makannya tahu tempe ya, sayur gitu kan, sekali-kali ikan asin gitu kan. Si istri juga, si wanita juga ya udah biasa dengan hal itu. Ya jadi setelah menikah dia nggak kaget gitu. Berbeda halnya kalau misalnya dia beda kufu, yang satu tinggi ya tinggal di Menara Gading gitu kan, yang satunya ada di apa? Di bawah gitu misalnya gitu ya. Setelah menikah ada yang kaget. Ya akhirnya apa? Akhirnya nggak stabil. Ya. Atau bisa juga ya suaminya tidak dihormati dengan baik gitu kan dan sebagainya ya, banyak dampaknya. Itulah hikmah, salah satu hikmah sekufuan ya. Saya pernah baca ya ada kisah gitu ya, ada yang sharing ya kalau nggak salah di Instagram ya. Itu ini orang seorang wanita ya nikah sama suami ya. Jadi wanita ini wanita kota lah. Ya, jadi kalau secara kehidupan gitu ya, dia kota banget lah gitu ya, menengah atas lah. Sementara si suami ini berasal dari keluarga sederhana yang dari kampung dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman semua ini menarik kejadiannya, kasusnya ya. Ternyata ada satu momen gitu ya, yang mana si wanita ini nggak bisa ya BAB ya di WC ya, di toilet jongkok di rumah orang tua si laki-laki. Ya, jadi ketika datang ke rumah keluarga si laki-laki adanya toilet jongkok gitu kan. Nah keluarga laki-laki nggak ada toilet duduknya gitu kan. Dan dia nggak bisa BAB dan akhirnya si suaminya nyari ke tetangganya. Ya nanya-nanya di sini siapa nih yang punya apa? Yang punya toilet jongkok gitu kan. Nah, jadi gitu itu adalah salah satu dampak ya ketika apa ya ketika ya mungkin perbedaan kufu tadi ya dalam hal finansial. Ya tapi selama sama-sama bisa menerima nggak masalah juga gitu ya. Kayak kisah Cinderella gitu kan. Cinderella kan gitu ya. Yang satu dari kerajaan gitu ya, yang satu Cinderella dari apa? Wanita biasa aja gitu ya. Nah, yang keempat adalah yang sering jadi drama juga adalah di masa kehamilan ya hingga kelahiran anak pertama. Nah, ini karena sama-sama pengalaman pertama jadi sama-sama belajar. Maka di sini perlu juga ya untuk sama-sama memaklumi gitu ya. Jadi pasti nggak sempurna gitu ya. Suami mungkin nggak tahu gitu kan kalau istrinya butuh ditemanin gitu kan. Istri juga mungkin ya karena baru mengalami hamil ya mungkin kaget juga ya. Nah ini penting ya kalau bisa siapkan ya sebanyak-banyaknya informasi, sebanyak-banyaknya ilmu seputaran hal ini. Kenapa? Karena kalau di masa ini ya seorang wanita ya kondisi apa dirinya stres gitu kan, bisa menyebabkan yang namanya gangguan di mentalnya sering disebut dengan baby blues ya. Itu bisa jadi dia marah-marah dan sebagainya. Nah, ini perlu hati-hati juga. Maka di sini ya di tahap ini perlu ya saling mendukung sebenarnya. Ya terutama suami ya. Kadang suami mikir tugas saya kan cari uang gitu kan. Jadi dia nggak mau tuh bantuin ya temanin anaknya ya. Ketika masa-masa lahiran ya kan ada masa kehamilan. Masa kehamilan ini udah capek sebenarnya nih ya. Suami mungkin perlu mijit istrinya ya. Suami mungkin perlu apa? Warawiri sana sini nyariin makanan yang tiba-tiba istrinya pengen gitu kan. Dalam satu waktu juga mesti nyari nafkah juga, mikirin uang kelahiran dan sebagainya. Dan ketika sudah lahiran pun akan banyak tantangan ya. Akan banyak ujian juga ya, begadang misalnya. Ya. Ya ini mesti siap nih ya buat mas-mas ya, buat bangun ya, nemanin ya, begadang nemanin istrinya. Gitu. Jadi jangan dibiarin sendiri. Gitu ya. Jadi jangan sampai Anda bilang,
Wah, tugas saya kan cuma cari uang doang gitu. Enggaknya itu tugas ayah ya. Tugas ayah atau suami sebagai qawam adalah menjaga dan melayani. Gitu ya. Jadi dalam Islam itu ayah suami itu sebagai qawam, sebagai pemimpin. Itu artinya bukan sebagai bos ya. Jadi beda ya, beda antara qawam ya, beda antara qawam dengan bos gitu kan. Nah, kadang orang suka apa? Suka ngeledekin ya, oh itu patriarki kalau laki-laki qawam gitu kan ya. Mungkin yang dia disebut patriarki itu adalah ketika suaminya sebagai bos, bukan sebagai qawam. Yang nggak mau tahu kondisi keluarga gitu kan, yang tetap minta dilayani terus meskipun istrinya melahirkan ya, hamil dan sebagainya. Sementara kalau suami ya, laki-laki sebagai qawam itu dia nggak dilayani, tapi adalah melayani gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini perlu tuh ya buat mas-mas ya, termasuk juga buat yang masih jomblo ya, karena di sini banyak jomblonya yang hadir gitu ya. Perlu untuk apa? Untuk menyiapkan diri ya, mendiskusikan, mengenali ya kira-kira mana nih ya calon suami yang kebapaan gitu ya, yang nanti kira-kira dia mau turut serta dalam pengasuhan sejak masa-masa di awal kelahiran anak pertama. Ya mau ikut mandiin anak gitu ya, mau ikut cebokin anaknya, gantiin pampers anaknya malam-malam, mau ikut begadang dan sebagainya. Karena banyak persoalan yang terjadi ya ketika pasangan muda ini menikah, itu yang capek adalah istrinya sendiri. Ya, kalau nggak istrinya doang ya berarti istrinya dan ibu istrinya gitu ya, itu yang capek. Sementara suaminya ya anaknya lahir ya dia tetap bisa santai, bisa main game gitu kan, bisa ngobrol dengan temannya dan sebagainya. Nah, jangan sampai yang seperti itu. Kenapa? Karena peran ayah itu ya mestinya dari itu, dari awal ya, mandiin dan sebagainya. Oh, kan nggak bisa, gimana cara mandiinnya? Belajar gitu ya. Saya alhamdulillah gitu ya, anak saya dari pertama sampai ketiga gitu, itu sejak lahir itu rata-rata sebagian besar banyak saya yang mandiinnya. Nah, alhamdulillahnya karena saya belajar ya, karena saya usia dulu usia 8 tahun itu saya punya adik ya, punya adik dan saya udah mulai mandiin adik saya. Gitu aja belajar. Jadi ketika udah punya anak, udah punya bekal ilmu nih. Jadi bagi anak sulung ya atau anak-anak yang pertama yang pernah ngasuh adik itu biasanya punya bekal ilmunya ya. Kalau nggak punya adik gimana? Misalnya anak bungsu gitu kan, atau nggak punya pengalaman mengasuh, mandiin ya, merawat bayi misalnya. Ya maka itu bisa dipelajari sebenarnya. Ya, termasuk saya juga belajar juga ya cara mandiin dari berbagai referensi ya. Di YouTube banyak tuh ya tutorial mandiin bayi, ya, itu ada tuh. Ya gimana mandiinnya, gimana megangnya dan sebagainya. Ya, tapi intinya sebenarnya modalnya kasih sayang. Jadi kasih sayang orang tua, feeling orang tua. Nah, pada akhirnya itu akan mengarahkan sendiri aja. Gitu ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Ini penting banget ya bagi suami ya untuk menjaga kondisi mental, kondisi hati, kondisi mood dan perasaan istrinya. Karena ya ketika di proses hamil ini, ketika istri dibuat sedih gitu kan, dibuat kondisi mentalnya terancam gitu ya, bukan terancam ya, kondisi mentalnya tertekan ya, entah karena konflik dan sebagainya sehingga moodnya buruk dan sebagainya, itu akan berdampak pada kehamilannya, itu akan berdampak kepada bayi yang akan dilahirkan gitu ya. Jadi ada orang misalnya seorang ibu yang sepanjang kehamilannya, masa kehamilannya sedih terus ya, atau berantem terus, bertengkar terus, itu akan berdampak kepada kondisi bayinya, apalagi kalau udah lahir ya. Di masa-masa awal ya, 2 tahun pertama lah ya, masa-masa menyapih itu, masa-masa menyusui ya. Buat ibu-ibu yang pernikahannya udah 5 tahun ke atas mungkin ngerasain ya, baru pertama kali menyusui itu adalah momen yang menyakitkan gitu. Saya masih ingat tuh ya gimana istri saya wah gitu kesakitan. Ya mungkin nggak semua ya, tapi saya rasa rata-rata merasakan seperti itu ya. Nggak mau dikasih susu bayinya kasihan nangis, pas disusui rasanya sakit gitu kan. Ya emang kita laki-laki nggak bisa ngerasain, tapi kita bisa ngerasain secara langsung nggak bisa gitu ya, tapi kita bisa ngelihat ya dari pasangan gitu ya. Nah ini ya tentang berbagai drama dari kehamilan. Lalu apalagi? Nah ini drama dengan mertua gitu ya. Jadi penyesuaian ya kehidupan itu nggak hanya dengan pasangan teman-teman semua, tapi juga dengan mertua.
Ya bisa jadi teman-teman akan banyak berbeda pendapat dengan mertua, ya ngerasa rumah tangganya dimasuki ya oleh mertua gitu kan. Mungkin beda adat juga dan sebagainya. Yang lagi hamil nih ya, mau ke 4 bulan ya, mertua bilang nih usia kehamilan 4 bulan mesti ada ritual ini gitu kan. Usia kehamilan 7 bulan ada ritual ini gitu. Ini wajib gitu misalnya. Atau disuruh bawa gunting ya dikasih ajimat dan sebagainya. Ya itu kalau yang misalnya tinggal di kampung kan masih ada tuh yang begitu-begitu ya. Nah, itu adalah drama-drama dengan mertua ya. Belum lagi yang lain ya, menentukan lahirnya di mana, ininya di mana dan sebagainya. Kadang ada ya, mertua ini kan ada banyak tipenya ya. Ada mertua yang emang dia nggak peduli sama sekali sama anaknya. Ya, setelah anaknya menikah ya udah terserah anaknya aja lah ya. Emang gua pikirin gitu. Ada mertua yang seperti itu ada. Tapi ada juga mertua yang peduli, tapi pedulinya bijak. Ya, sehingga kepedulian mertua ini tidak mengganggu stabilitas kehidupan rumah tangga anaknya. Gitu ya. Ada juga yang peduli nih, tipe yang peduli, tapi pedulinya ini overprotective gitu ya. Jadi dia pengen ngatur semuanya. Pokoknya menurut dia ya apa yang dia pikirkan ya itulah yang terbaik. Nah, ini bisa mengganggu stabilitas gitu, hubungan suami istri antara anaknya gitu ya. Nah, ini bisa jadi konflik juga. Apalagi ya yang mungkin tinggalnya bareng mertua gitu kan. Kamu harus makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Sementara ini anaknya misalnya belajar ilmu populer gitu kan, di ilmu populer nggak ada yang kayak gini kok gitu misalnya. Ya ini perlu beradaptasi juga. Nah, gimana beradaptasi dengan mertua? Mindset-nya satu sebenarnya. Ya, apa itu mindset-nya? Mindset-nya adalah perlakukan ya mertua sebagaimana orang tua. Gitu ya. Dan menerima itu. Jadi kalau misalnya Anda nikah, lalu dapat nih mertua yang agak ngaco gitu ya, yang nggak sesuai dengan harapan, terus berharap tuh mertua berubah, sulit. Ya, atau bahkan nggak mungkin. Apalagi kalau mertua Anda usianya 60 tahun, ya, udah 65 atau bahkan udah mau 70 gitu ya, 50 tahun ke atas lah, ya, 40 tahun ke atas lah, itu sulit untuk berubah. Ya, berat untuk berubah. Gitu ya. Jadi jangan berharap mertua yang berubah, tapi yang berubah apa? Sikap. Ya, sikap anak dan menantunya terhadap mertuanya. Gitu ya. Nah, misalnya pengen ada batasan-batasan ya maka itu didiskusikan. Ya, didiskusikan dengan pasangan. Gitu ya. Jadi pasangan pun ya mesti netral gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cekcok ya antara istri Anda dengan orang tua Anda mesti netral gitu kan, nggak bela orang tua misalnya gitu ya. Dan juga tidak terlalu membela istri. Ya. Tapi mesti bijak lah gitu ya. Jadi bisa menimbang rasanya lah. Jadi itulah tantangannya. Nah, ini drama dengan mertua. Nah, bagi yang masih jomblo ya agar ini enggak terjadi, ya maka perlu ta'aruf keluarga itu penting bagi teman-teman yang masih jomblo. Ya, kalau di kelas belajar ta'aruf itu sering saya sampaikan, sebelum proses ta'aruf Anda datang dulu silaturahim dulu sama calon mertua Anda ya. Kalau perlu beberapa kali ya ketemuan ngobrol gitu nanti akan kerasa tuh cocok apa enggaknya. Ya, akan kerasa tuh ada penolakan atau enggaknya. Karena gini sebenarnya konsepnya orang tua itu kalau orang tua udah suka dari awal gitu ya sama menantunya, itu biasanya akan lebih mudah. Ya, setelah menikah tuh perjalanannya akan lebih mudah. Kalau dari awal dia udah suka banget tuh, udah welcome lah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia dari awal enggak suka atau ada keberatan gitu untuk menerima menantunya. Ya, tapi karena anaknya ngotot pengen nikah juga gitu ya, akhirnya dia izinkan dengan terpaksa. Nah, ini biasanya tantangan setelah menikah, gitu kan. Maka tantangan kenapa? Karena bisa jadi ya, karena dia awal dia nggak suka gitu kan, setelah menikah ke bawah-bawah tidak sukaan itu. Apa yang dilakukan menantu salah aja bagi dia semua, gitu ya. Dan yang paling utama juga adalah bagi yang masih jomblo, pilihlah mertua juga yang soleh, gitu ya. Yang soleh, yang bagus agamanya, yang rajin ngaji itu biasanya lebih terbuka ya. Kalau istilah zaman sekarang apa? Open minded gitu kan, lebih mudah untuk diajak diskusi. Ya, jadi kalau mertua itu misalnya nih si bapak-bapaknya suka ngaji, suka ke pengajian, suka sholat jamaah, suka dengerin ceramah gitu kan. Yang ibu-ibunya juga gitu ya. Suka sholatnya udah bagus gitu kan, suka pengajian juga, ada teman-teman majelis taklimnya, ada banyak. Itu biasanya lebih welcome dia ya. Dan lebih menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi ya dari menantunya.
Nah, ini buat jomblo ya. Kalau masih sendiri ya berarti Anda masih punya kesempatan ya untuk mengenali. Tapi kalau yang udah menikah ya berarti terima dengan ikhlas dan berbakti kepada beliau. Insya Allah jadi kebaikan juga. Ya. Nah, yang keenam adalah kecewa. Ini yang terakhir ya, kecewa karena realita tak sesuai dengan harapan. Ya, jadi teman-teman biasanya yang jomblo itu ketika sebelum menikah itu punya bayangan ya, punya impian ya, punya bayangan, impian, harapan ya di kepalanya. Ya, si istri mungkin berpikiran nanti kalau udah menikah nanti pasti romantis banget nih kayak artis yang ada di selebgram gitu kan. Kalau jalan digandeng misalnya ya, panggilannya ayang bebek gitu kan. Terus kalau apa-apa, wah suaminya pokoknya romantis lah, ngirim puisi, ngirim ini gitu ya, peduli ya, nolong dan sebagainya. Itu bayangan tuh. Seru pernikahan itu. Ya karena kalau dalam kepala jomblo kan kebanyakan kayak gitu ya. Makanya jomblo itu benar nggak nih mas-mas yang masih jomblo? Makanya semangat banget tuh buat nikah gitu kan. Kalau nggak nih, kalau belum ketemu jodoh itu kayaknya gerasa gerusuk, gelisah gitu kan. Ya karena ada ekspektasi di kepala. Ya, bagi yang wanita mungkin seperti itu. Ya. Kayak kisah Cinderella lah, ya. Pernikahan itu ketemu pangeran yang membawa dan menyelamatkanmu dari kehidupan kesendirianmu. Ya. Jadi setelah menikah tinggal di istana, wah bahagia dan seterusnya lah. Begitu juga bagi yang laki-laki. Laki-laki mungkin punya persepsi juga ya setelah menikah itu wah keren nih, asik nih setelah menikah. Nanti punya istri, ya, istrinya dandan di rumah dan sebagainya, istrinya melayani begini begitu dan sebagainya gitu kan, istrinya masakin ini itu dan sebagainya. Oh, sesuai tinggi realita. Ya, ada ekspektasi gitu ya. Nah, ternyata teman-teman semua, kalau teman-teman sebelum menikah punya ekspektasi ya, punya harapan 100 misalnya. Ternyata setelah menikah yang teman-teman ketemui misalnya di angka 50 atau di 40. Kok nikah ternyata seribet ini ternyata gitu misalnya ya. Kok nikah ternyata seberat ini gitu kan. Akhirnya apa? Muncul kan kekecewaan. Ya, muncul kekecewaan, muncul kekesalan gitu kan. Muncul kemarahan gitu ke pasangan. Ya, padahal bukan salah pasangan juga sebenarnya ya. Karena apa? Karena salah ekspektasi aja yang ketinggian. Gitu kan, berharap pangeran yang menyelamatkan gitu kan. Ternyata setelah menikah dia buat diajak ngobrol susah gitu ya. Pas sebelum nikah nih kelihatan nih ya, rajin-rajin posting di sosmed yang Islami gitu kan. Setelah menikah ya, bangunin sholat subuh dia aja susahnya minta ampun misalnya gitu. Jam 6 baru sholat subuh misalnya. Itu kan kekecewaan pada akhirnya. Sebelum menikah mungkin berekspektasi nanti qiyamul lail berdua, ya dia jadi imam, aku jadi makmum, lalu kita tilawah bareng. Itu ekspektasi mungkin. Ya, tapi setelah menikah ya jangankan untuk bangun qiyamul lail ya, bangun untuk subuh aja kadang butuh perjuangan. Gitu. Itu realita yang tidak sesuai dengan harapan. Gitu ya. Begitu juga untuk hal-hal lain. Ya. Nah, banyak orang yang mengalami kekecewaan ya ketika dia menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapan itu. Pada akhirnya teman-teman semua ya banyak muncul ya pertengkaran-pertengkaran besar di tahun-tahun pertama pernikahan ya. Nikah 3 bulan udah berantem, ya udah kepikiran ya udah pisah aja lah gitu kan. Udah cerai aja lah gitu ya. Kenapa itu terjadi? Ya karena ekspektasi tadi yang ketinggian ya ternyata realitanya nggak sebagus yang diekspektasikan ya. Ya mungkin ya diekspektasinya nikah sama pangeran gitu ya, nikah sama malaikat gitu. Tapi realitanya Anda menikah dengan manusia biasa ya yang dia punya kekurangan, dia punya ini dan seterusnya. Apalagi yang menikahnya itu modal cinta doang. Jadi nggak mengenali pasangannya itu banyak tuh sekarang ya modal mabuk cinta doang ya. Baru kenal di DM Instagram, kita cocok, besok kita nikah. Ada yang seperti itu. Baru tukar CV sekali langsung nikah ya dengan alasan apa? Sudah yakin inilah jodoh sejati gitu kan. Udah ketemu di mimpi setelah sholat istikharah misalnya gitu ya. Tapi kok setelah menikah pernikahannya bermasalah. Ya, kenapa? Karena salahnya konsep ya, salah konsep dalam mengenali pasangan. Termasuk juga dalam istikharah ini sering juga. Ya, orang istikharah itu nyari-nyari jawaban ya, padahal sebenarnya istikharah itu adalah bukan nyari jawaban, tapi melakukan istikharah ketika sudah ada jawabannya.
Jadi yang diistikharahkan itu menurut para ulama, ya jumhur ulama, itulah orang yang soleh, yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Jadi sebelum istikharah Anda punya PR. PR Anda apa? Mengenali pasangan Anda. Ya. Jadi istikharah itu bukan dilakukan ketika ada yang ngajak ta'aruf langsung istikharah, ya. Terus karena sering yang stalking sosmednya itu malam-malam biasanya ketemu di mimpi. Gitu ya. Langsung yakin ini pasti jodohku, ketemu di mimpi. Ya, padahal kata Imam Nawawi ya, mimpi adalah selemah-lemahnya petunjuk. Jadi bukan untuk dijadikan petunjuk mimpi itu. Ya, jadi istikharah itu untuk orang dilakukan ketika sudah mantap hatinya. Jadi alurnya adalah ta'aruf, kenali dulu dengan baik. Kalau orangnya baik, akhlaknya baik, kepribadiannya baik, baru diistikharahkan. Gitu ya. Jadi ada usaha kita sebagai manusia dulu. Maksimal mungkin tentunya ya, penjajakan, kenali secara diam-diam dan sebagainya. Baru diistikharahkan di akhir. Jadi yang diistikharahkan itu adalah orang yang terbaik dari yang baik. Jadi tujuan istikharahkan itu adalah untuk mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Jadi yang diistikharahkan adalah orang yang udah kita tahu baiknya. Ya. Kalau misalnya dalam perjalanannya tahu ya dia dari apa suka marah-marah nggak jelas, suka banting barang dan sebagainya, ya nggak perlu istikharah lagi, udah langsung putusin aja, langsung diakhiri aja. Kalau misalnya dalam proses ta'aruf itu ketahuan, misalnya dia suka suka minum-minuman keras, masih perlu nggak istikharah? Nggak perlu. Kalau dia ketahuan nggak sholat misalnya, perlu nggak diistikharohin? Nggak perlu. Makanya kenali dulu baru istikharah. Gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman semua ya, Masya Allah. Ya udah hampir jam 9 ya. 1 jam ya. Silakan ya kalau ada yang mau nanya boleh ya. Tapi sebelum masuk tanya jawab ya, saya mau mengumumkan ke teman-teman semua ya. Kita di Akademi Pernikahan dan juga di Belajar Ta'aruf yaitu membuka namanya kelas bekal berumah tangga. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik ya untuk ikut belajar secara intensif ya selama 2 bulan ya. Jadi selama 2 bulan ini ada 7 kali webinar ya, ini yang benar 7 kali ya. Jadi boleh ikut bareng pasangan, ada kesempatan konseling juga ya. Ada modul tulisan dan video juga yang didapatkan ya. Nah, belajar apa aja selama 2 bulan ini? Yang pertama adalah hal yang fundamental dalam pernikahan ya, merancang visi dan misi dan tujuan pernikahan. Fondasi utama dalam hubungan suami istri, ya ini kita bicara hak dan kewajiban dan sebagainya. Seni manajemen konflik ya pasangan suami istri. Jadi kalau ada konflik gimana nih cara seninya? Ya, seni komunikasi menyentuh hati. Ya, seni mencintai pasangan gitu ya. Banyak orang mencintai pasangan tapi tidak mencintai pasangannya dengan cara yang tepat. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah pasangannya tidak merasa dicintai. Gitu ya. Jadi cinta itu ya perlu diperjuangkan. Jadi ibaratnya bunga, dia perlu ditumbuhkan, perlu dirawat. Nah, gimana cara merawatnya, menumbuhkannya kita akan belajar di sini. Lalu kita juga belajar ilmu keuangan, lalu ilmu pengasuhan, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik ya, jadi selama 2 bulan ada 7 kali webinar ya kita akan belajar bareng. Jadi teman-teman daftarnya 1 saja, boleh ikut bareng suami atau istrinya. Ya, ikut bareng calonnya kalau yang masih single ya, kalau udah punya calon gitu ya. Nah, ini beberapa alumni ya yang sudah ikut ya, alhamdulillah udah banyak alumni-nya. Nah, berapa biaya belajarnya? Ini saya infokan ya. Normalnya 650.000 ya. Nah, tapi kabar baiknya ya di diskon ya 250.000 ya. Nah, ditambah kemudahan bisa dicicil ya selama berapa? Selama 2 bulan. Jadi kalau teman-teman mau nyicil ya minimal DP-nya 100.000. Ini bagi teman-teman yang umum ya, artinya belum pernah ikut kelas belajar ta'aruf. Nah, kalau di sini nih bagi teman-teman yang khusus ya alumni belajar ta'aruf, yaitu ada potongan spesial lagi ya. Itu jadi 150.000 saja. Ya, ditambah dengan kemudian bisa dicicil selama 2 bulan dengan DP minimal 50.000. Jadi ada 2 ya. 2 model biayanya ya buat yang bukan alumni belajar ta'aruf ya. Itu 250.000 berdua. Sementara buat yang alumni belajar ta'aruf 150.000 ya. Nah, silakan daftar ya. Ini ada formatnya masing-masing, nomor WhatsApp-nya sama ya. Jadi nomor WhatsApp-nya sama ke sini tapi formatnya berbeda ya.
Jadi kalau yang bukan alumni di sini formatnya, yang alumni belajar ta'aruf bisa pakai format ini. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau tanya boleh ya. Saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman ya. Kita akan memanfaatkan waktunya sekitar 15 sampai mungkin 30 menit ke depan untuk tanya jawab. Udah gimana cara menanyakan kondisi finansial calon suami agar tidak tersinggung? Bisa dicontohin cara bertanyanya ya. Jadi kalau di kelas pranikah belajar ta'aruf itu memang kita teman-teman semua ada 18 topik ya yang penting untuk dibahas di dalam proses ta'aruf ya. Jadi ada 18 topik utama dan juga ada 6 topik pendukung. Jadi total ada 24 topik. Nah, salah satu topik itu adalah tentang keuangan. Nah, itu dibahas bersama. Jadi bukan ditanyakan, "Mas, penghasilanmu berapa?" Jadi bukan gitu. Tapi dikonfirmasi ke dia di awal, "Mas, salah satu topik penting yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bahas sebelum menikah adalah tentang keuangan." Ya, tentang keuangan itu ada sumber penghasilan, jumlah penghasilan, ya, pengeluaran, utang yang dimiliki dan juga rencana keuangan ke depan. Nah, kira-kira Mas keberatan nggak untuk membahas keuangan ini? Karena bagi saya ini penting ya. Jadi kalau menjalani ta'aruf dengan saya, ya memang salah satu syaratnya memang saya mau bahas ini. Karena ini berkaitan nanti dengan saya memastikan sumbernya halal dan juga memastikan saya ridho, ya, ikhlas menerima kondisi calon pasangan saya. Nah, jika Mas oke dan setuju untuk membahas ini, kita bisa lanjutkan proses ta'arufnya. Ayo kita bahas, gitu kan? Tapi kalau seandainya ya Mas nggak setuju atau keberatan, nggak apa-apa juga, gitu ya. Ya mungkin ya mohon maaf gitu ya karena hal ini penting bagi saya. Sementara ini tidak terbahas, maka saya tidak bisa melanjutkan proses ta'aruf ini. Jadi kayak gitu. Ya jadi nggak ditanyain langsung, "Mas, uangmu berapa penghasilannya?" Nggak gitu. Jadi dikonfirmasi dulu ke orangnya. Ya orangnya oke nggak mau bahas gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman semua. Kalau yang mau tahu ya apa aja yang lain ya bisa daftar kelas ini. Karena di kelas ini nih kabar baiknya teman-teman semua, ini saya akan kasih juga materi-materi belajar ta'arufnya. Buat yang belum jadi alumni belajar ta'aruf ya. Silakan daftar ya. Assalamualaikum, udah saya alumni kelas belajar ta'aruf tahun 2019. Yang saya ingin tanyakan, saya 2 bulan ke depan insya Allah akan menikah. Lah, bagaimana caranya menyamakan persepsi persoalan finansial saya dan calon saya masih berjuang di finansial. Bagaimana caranya menyamakan persepsi tersebut? Karena saat ini karena penghasilan saya saat ini masih kurang udah. Ya, yang pertama adalah sama-sama tahu, sama-sama ridho, sama-sama menerima itu dulu. Jadi kalau sebelum menikah itu kuncinya di sana dulu, gitu ya. Yang penting dia tahu kondisi keuangan Mas, ya. Lalu tanya tanggapan dari dia gimana. Kira-kira dia ikhlas nggak, dia ridho nggak, itu dulu. Ya, jadi kalau misalnya dia udah tahu, dia udah mau menerima, ya berarti persepsinya udah udah sama berarti, gitu ya. Jadi begitu ya, lanjut ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya, ada seorang istri yang suaminya perokok, si suami ngaku kalau dia ngerokok itu jika diajak teman aja. Tapi kenyataan si suami ngerokok terus di belakang istrinya. Si istri udah kasih nasihat terus dan si suami setiap dinasihati minta maaf terus. Mohon solusinya, udah apa yang harus dilakukan oleh seorang istri tersebut? Yang pertama bersabar ya, yang kedua mendoakan. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena merokok itu ya, merokok itu ada yang namanya zat adiksinya, kecanduannya, ya. Dan itu memang susah ya, memang sulit untuk lepas ya dari ngerokok. Ya bahkan untuk berhenti ngerokok itu nggak segampang. Saya berhenti ngerokok nggak segampang itu, gitu ya. Dan ternyata teman-teman semua ini mungkin sedikit kabar baik, gitu. Kabar baik gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman nih yang pasangannya mungkin perokok gitu kan, dan ini udah nikah ya, karena nggak mungkin juga kan dia ngerokok terus tiba-tiba cerai gara-gara ngerokok, ya janganlah ya. Nah ini Cak, ini apa namanya, buat insight aja ya. Jadi gini, orang takut ya suaminya ngerokok, kenapa? Karena merokok berdampak kepada kesehatan. Nah itu benar, ya, itu betul ya. Tapi ya perlu dipahami juga ya, ada banyak hal sebenarnya yang lebih merusak kesehatan dibandingkan rokok. Ya, apa aja itu? Misalnya gula, gitu ya. Saya pernah dengar ya ada yang sharing gitu ya di YouTube gitu kan.
rokok disebut apa namanya mengganggu kesehatan ya, nyawa dan sebagainya. Sebenarnya gula ya kalau dibandingkan dengan rokok ya angka dampak keburukannya jauh lebih tinggi. Ya ini bukan berarti saya dukung perokok ya, enggak ya, saya juga enggak ngerokok kok ya. Ini kalau misalnya udah terlanjur gitu kan pasangan yang ngerokok ya. Nah, ini gula. Ya lalu ada minyak goreng ya, lalu semua makanan-makanan rafinasi ya kalau saya nggak salah istilahnya, itulah makanan yang pabrikan. Jadi kalau Anda nih ya pengen suami Anda sehat gitu kan, sementara dia masih ngerokok, dia ngerokoknya susah ya berkurang, maka coba kurangin gulanya. Kalau bisa stop gula ya, stop minyak goreng di rumah, ajak dia olahraga bareng dan sebagainya. Nah, itu bisa sebagai ikhtiar juga ya untuk menjaga kesehatan pasangan gitu kan. Nah, dalam jangka panjang ya kalau pengen dia benar-benar berubah ya pelan-pelan ajak dia diskusi ya, sampaikan ke dia dampak buruknya dan sebagainya. Kalau perlu ya ada nasihat-nasihat dari pihak ketiga juga bisa ya dimintain pendapat ya. Misalnya nasihat dari orang tuanya mungkin ya, dari orang-orang yang dia anggap sebagai apa? Sebagai lebih tinggi lah dari dia ya, sebagai orang yang dituakannya gitu ya. Tapi memang itu pasti butuh perjuangan. Gitu ya, karena kecanduan rokok itu ya, itu nggak gampang buat berhentinya. Ya. Tapi kalau orangnya punya niat gitu ya, saya pernah ya, karena saya mempelajari hipnoterapi gitu kan. Saya dulu pernah ngasih tips ya ke orang yang ngerokok ya. Jadi dia nanya, saya nanya iseng doang ya sebenarnya gitu kan. Dia tahu saya apa hipnoterapi, tahu tentang hipnoterapi, dia nanya, ada nggak terapi buat saya buat menghentikan rokok? Nah, saya kasih dia tipsnya. Ini jangan coba ya, khawatirnya nanti malah ini. Nah, tip yang saya kasih adalah ini saya ngasih sebenarnya lagi iseng aja sebenarnya ke dia. Gitu. Karena kan konsepnya secara pikiran orang kecanduan rokok karena dia menganggap bahwa ketika dia ngerokok dia mendapatkan kesenangan. Nah, salah satu membuat orang berhenti ngerokok adalah diubah pola pikirnya, dibuat dia ngerasa kalau dia ngerokok itu kesengsaraan bagi dia. Nah, tip yang saya kasih ke teman saya ini, ya, kamu masuk ke kamar mandi yang kecil, sempit, lalu kamu kunci itu kamar mandinya, lalu kamu bawa rokok 3 atau 5 batang gitu kan, lalu kamu ngerokok di dalam, gitu ya, ngerokok di kamar mandi yang pengap itu, habisin tuh rokok sekian banyak batang, gitu. Baru 2 batang dia udah pusing katanya, karena apa? Karena asap rokok dan sebagainya. Nah, pas keluar dari kamar mandi dia jadi benci dari ke rokok. Kenapa? Karena dia ngerasa trauma di dalam kamar mandi bersama dengan rokok, ya. Nah, itu salah satu tips ya, tip juga. Ya cuman saya khawatir kalau dipraktekin malah nanti pingsan di kamar mandi. Karena setiap orang kan beda-beda ya kondisi paru-parunya dan sebagainya. Ya. Tapi itu efektif gitu ya. Ada yang melakukan itu dan pada akhirnya apa? Berhenti. Beberapa waktu kemudian dia ketemu saya, dia bilang, "Bang, ternyata manjur. Apa yang Abang bilang dulu saya praktekin." "Hah, serius kamu praktekin?" "Iya kan." Nah, jadi gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sebaiknya bila terpaksa LDM, sementara suami tidak terbiasa untuk mengabarkan istrinya? Yang pertama adalah jangan terpaksa LDM ya. LDM itu adalah pilihan ya dan keputusan yang diambil. Gitu ya, jangan terpaksa. Jadi kalau bisa sebelum menikah itu teman-teman udah sadar ya dengan LDM-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah menikah ternyata mengharuskan LDM, kalau misalnya nih suaminya enggak kerja di perut bumi ya. Kalau suaminya kerja di perut bumi itu berarti kan pertambangan ya. Kan nggak bisa ngikut tuh ke bawah ya, karena dalam dunia pertambangan kan ada yang beberapa hari, beberapa minggu di dalam perut bumi. Itu memang udah berat gitu, nggak bisa diikutin memang. Tapi kalau masih dia bekerja di atas bumi ya, di daratan dia bekerja, jadi bukan di laut, bukan di perut bumi, maka ikut aja. Ya bilang saya mau ikut, ya izinkan saya untuk ikut, gitu ya. Jadi bersama. Meskipun mungkin ya ada tantangannya, ya mungkin meninggalkan pekerjaan si istrinya dan sebagainya. Ya, jadi itu ikhtiarnya ya untuk LDM gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mengharuskan ya, nggak bisa juga buat ikut misalnya. Ya, maka Anda perlu duduk bareng berdua dengan suami, lalu dibuat undang-undang LDM ya, budi dan bunga misalnya. Nah, selama LDM kita harus melakukan ini. 1, setiap pagi saling menelpon dan ngabarin.
2, siang saling mengingatkan makan. 3, selama LDM tidak boleh menjalin hubungan khusus dengan lawan jenis gitu misalnya. 4, dibuat tuh aturan-aturannya yang disepakati bersama gitu ya. Misalnya nih belajar buat ngabarin dan sebagainya, ya berarti dibuat suami mesti ngabarin. Kalau suami nggak terbiasa mengabarkan, maka suami perlu ya dengan sadar belajar untuk mengabarkan istrinya. Dan suami menerima dengan ikhlas diingatkan oleh istrinya agar selalu ngabarin. Ya, jadi dibuat aja aturannya, aturan-aturan LDM-nya, undang-undang LDM gitu kan, bikin aja kayak gitu. 10 aturan LDM penuh cinta, budi dan bunga misalnya ya. Dibuat masing-masing di print ya, di kertas lalu di laminating ya biar tebal gitu kan, lalu ditempel di kamar masing-masing. Ya, istri tempel di kamarnya, suami bawa ke tempat dia kerja, tempel juga di kamarnya. Ya baca tuh tiap hari agar hafal. Ya mungkin dalam prosesnya ya saling mengingatkan. Ya, kalau misalnya suami nggak terbiasa, gitu ya. Itu kalau misalnya udah darurat banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, izin menyampaikan pertanyaan. Bagaimana dengan suami yang melakukan kekerasan fisik dan verbal? Apa yang harus dilakukan istri? Dan bagaimana mengobati diri istri pasca dihadapi KDRT? Dan bagaimana mencegah hal ini agar tidak terjadi? Makasih banyak, Coach ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat ke syariat Islam ya, kekerasan fisik ya, memukul wajah atau dalam Islam itu sebenarnya boleh mukul ya dalam masa nusuk namanya ya, nusus ya. Nusus kalau nggak salah istilahnya ya. Itu boleh memukul, tapi memukul bukan menyakiti dan bukan juga wajah ya. Ambil kayu kecil udah pukul gitu aja, pukul sayang lah ya. Tapi kalau misalnya si suami melakukan kekerasan dan kekerasan itu adalah pukulannya ke wajah dan itu meninggalkan bekas ya, entah itu berupa luka, memar dan sebagainya, dan itu terjadi berulang kali ya, berulang kali itu lebih dari 3 kali, itu berarti ada kesalahan atau gangguan kondisi ya, atau mungkin kebiasaan atau mungkin trauma dalam diri si suami. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka tindakannya ya mesti yang perlu dilakukan oleh suami istri adalah menjaga jarak sejenak dari suaminya ya. Misalnya dia pergi ke orang tuanya dan mengasih tahu ini ke orang tuanya, dan orang tuanya mungkin juga memberitahu kepada orang tuanya suami. Lalu musyawarah, duduk bareng ya. Pas duduk bareng itu dicari solusinya. Apakah akan lanjut pernikahan? Kalau lanjut pernikahan, apa nih konsekuensinya jika dia melakukan ini? Lanjut pernikahan, misalnya suaminya terapi ya, melakukan proses terapi ya, terapi membasuh luka batin dan sebagainya. Karena itu biasanya karena luka-luka batin masa lalu tuh, gitu ya. Atau mungkin pilihan terburuk ya, pilihan terburuk adalah berpisah. Karena memang ketika sudah dipukul ya, kalau di sigot taklik ya, teman-teman yang sudah nikah ada buku nikah ya, itu di belakangnya ada tuh. Apabila suami memukul fisik ya, menyakiti fisik istrinya ya, maka si istri, dan ketika istri nggak ridho ya, maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dan di saat itu jatuh talak 1 gitu ya. Nah itu boleh gugat gitu ya kalau misalnya si istri memilih seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak mau gugat langsung ya berarti ke orang tua dulu, yang penting dijauhin dulu dia ya, karena itu akan bahaya kalau sudah berulang. Setiap dia marah dia mukul, setiap dia marah dia mukul, akhirnya membahayakan diri ya, baik fisik maupun mental si istrinya. Jadi si istri kalau udah kayak gitu langsung jaga jarak. Oh ini udah bahaya ini ya. Ini bukan orang biasa nih gitu ya. Langsung aja mundur gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan membantu jawabannya. Jadi mesti tegas gitu ya. Kalau dia minta maaf jangan ya, jangan langsung langsung mudah memaafkannya gitu. Memaafkannya dalam artian melepaskan rasa sakit hatinya silakan, tapi memaafkan, memaklumi jangan. Gitu ya, mesti ada peraturan atau komitmen yang kuat lah gitu ya. Oh iya, bagaimana cara mengetahui akhlak dan agamanya yang baik dan juga kedewasaan dari calon pasangan atau calon suami? Ya, caranya dengan proses ta'aruf ya. Dikenali langsung melalui diskusi, tanya jawab dengan dia, tadi dari orang terdekatnya dan seterusnya. Ya, ada banyak caranya ya. Jadi teman-teman ya yang belum daftar kelas bekal berumah tangga, silakan ya bisa daftar ya. Nah, ini buat yang bukan alumni belajar ta'aruf, ini yang khusus alumni belajar ta'aruf. Nah, kapan kita mulainya? Ya, saya lupa nih ya nyebutin tanggal mulainya. Kita mulainya insya Allah tanggal 18 Mei. Ya, dan webinar-webinar tadi itu setiap hari Sabtu.
ya. Setiap hari Sabtu pukul 9 pagi insya Allah ya. Kok kesini ya, bentar. Nah, ini jadwal webinar yang dipelajari ya. Jadi ini ada 7 webinar ya. Nah, ke-7 webinar ini insya Allah setiap hari Sabtu pukul 9.30. Kalau saya nggak hadir, nggak bisa langsung gimana? Insya Allah ada rekamannya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, jadi begitu. Teman-teman yang nanya di Q&A ya. Ini kayaknya di apa? Oh iya, Mei udah lewat ya. Tadi ada Mei ya. Mana Mei tadi? Oh iya, tanggal 18 Juni ya, bukan Mei. Ya, maaf ya. Kita mulainya bukan Mei ya, 18 Juni hari Sabtu ya. Silakan yang mendaftar ya. Teman-teman yang mau nanya dipindahkan ya pertanyaannya ke apa? Ke Q&A ya. Karena saya fokusnya di Q&A. Assalamualaikum Uda, apakah ortu mesti tahu di mana si anaknya atau laki-laki ada kerjaan sampingan, contoh guru ngaji, walaupun sebelumnya ortu tahu anaknya kerja di kantoran, sehingga ortu bahkan mertua apakah mesti tahu dapur rumah tangga si anaknya, gitu ya? Enggak harus tahu ya, enggak harus tahu, tapi sebelum menikah dia perlu tahu ya. Jadi agar mertua itu bisa dapat gambaran lah ya, kira-kira dia ikhlas nggak nih buat melepas anaknya. Ya, tapi setelah menikah gitu kan, apakah harus tahu? Enggak. Tapi kalau saya ya, ini kalau saya itu orangnya terlalu ini mungkin ya, terlalu suka sama didoain ya. Jadi kalau saya sama istri itu kalau mau ngelakuin apapun nih, misalnya mau usaha ini, mau nyoba usaha itu, itu saya kontakin orang tua. Ya, jadi ngasih tahu ke ibu saya ya, ngasih tahu juga ke ibu mertua saya. Telepon tuh ya sama istri, Bu ini kita lagi usaha ini nyoba nih usaha ini, mohon didoain ya semoga berkah gitu ya, semoga lancar gitu. Atau bahkan saya sama istri itu suka kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu hal yang agak besar gitu ya, entah dalam aktivitas pekerjaan dan sebagainya, suka ketemuin mertua dulu ya. Karena kalau ibu saya itu tinggal bareng saya, jadi kalau kapanpun mau minta doa bisa minta didoain. Gitu. Jadi kalau saya nih di kehidupan rumah tangga saya, itu ibu saya tahu apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi ibu saya bisa ngejelasin dengan detail tuh saya itu ngapain aja gitu. Termasuk juga mertua saya. Ya, bahkan mertua saya tahu ya kalau saya kerjanya salah satu kerjaannya itu bikin konten-konten di Instagram ya. Dan kemarin ya pas ketemuan itu beliau doain saya mudah-mudahan nanti apa yang kamu lakukan di Instagram, di sosial media bermanfaat ya buat followersnya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat gitu kan. Nah beliau juga follow yang ngikutin ya, oh ini menantu saya bikin video pendek kayak gini, menantu saya nulis kayak gini, dia tahu ya. Itu kalau saya ya, kalau saya di keluarga saya memang kayak gitu ya, jadi kita suka ya orang tua itu tahu dan suka didoain gitu kan. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang ngerasa itu privasi ya, pekerjaan itu privasi dan dirasa nggak perlu dikasih tahu ya, ya nggak apa-apa juga sih menurut saya ya. Nggak perlu juga dikasih tahu ya. Tapi sebelum nikah setidaknya calon mertua tahu ya gambaran aktivitas kita apa gitu ya. Maaf Coach, kelas tersebut apakah bisa buat rumah tangga yang udah ada kekerasan di dalamnya? Ya silakan bisa dicoba ya, dicoba daftar dan ikut belajar ya. Bisa untuk siapa aja insya Allah ya. Tapi kalau yang untuk kekerasan tadi ya solusinya itu. Ya solusinya ya memang itu perlu ditegasin gitu ya. Perlu ditegasin dengan melibatkan pihak ketiga ya. Assalamualaikum, udah apa konsekuensinya kalau nikah tidak dengan cara ta'aruf? Karena calon tidak mengerti ta'aruf dan diajak belajar pun susah gitu ya. Kalau calon nggak ngerti ta'aruf dan dia juga belajar pun susah gitu ya. Itu salah satu pertanda ya dia tidak sefrekuensi dengan mbaknya. Jadi mbak ini pengen ta'aruf, mbak mau belajar, tapi calon enggak. Itu kan beda frekuensi gitu ya. Sebelum nih konsekuensinya apa ya kalau menikah tanpa ta'aruf gitu kan. Saya menjelaskan dulu kalau dari itu aja udah kelihatan ya nggak satu frekuensi gitu ya. Nah, sekarang saya jawab nih, kalau misalnya nikah tanpa ta'aruf gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman ta'aruf ini salah satu pilihan menikah, mengenali calon pasangan ya,
tanpa pacaran, gitu kan? Ada nggak orang yang nggak pacaran tapi juga nggak ta'aruf? Ada, ya ada aja. Ada nggak orang yang pacaran ya tapi pacarannya sangat-sangat menjaga? Ya ada juga, gitu ya. Ada nggak orang yang pacarannya bebas dan sebagainya, lalu dia menikah? Ya ada juga. Nah, tapi ta'aruf itu adalah salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar memulai pernikahan dengan cara yang Allah ridhoi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'aruf ya, adalah cara yang tepat juga untuk menggali, mengenali kepribadian seseorang tanpa pacaran, tanpa mesti berdua-duaan dengan orangnya. Ya, atau bahkan orang yang pacaran sekalipun gitu ya, itu belum tentu kenal sama pacarnya, apalagi ya kalau misalnya udah terlanjur cinta, itu biasanya banyak memaklumi. Nah, sementara ta'aruf itu menjaga hati sebelum menikah antara calon wanita dan calon laki-laki sehingga lebih netral dalam menilai pasangan. Jadi dia artinya kan masih jaga nih, belum ada rasa cinta, itu ada paling sedikit gitu. Belum bucin lah. Ya, jadi dia masih akal sehatnya masih jalan. Gitu kan, masih bisa ngelihat, oh dia ini emang jelek nih di bagian ini, saya nggak mau ah. Masih bisa gitu. Tapi kalau orang udah pacaran, udah lengket gitu kan, udah bucin, ya, mau dia dipukulin, digebukin sama pacarnya sekalipun, ya dia masih tetap cinta. Nah itu bucin itu kadang kayak gitu. Ya makanya benar kalau ada orang yang mengatakan orang yang paling susah dinasihati itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Ya, semuanya indah semua bagi dia. Makanya berapa banyak orang yang akhirnya ninggalin orang tuanya, kawin lari ya sama pacarnya gitu kan. Berapa banyak orang yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya agar bisa bersama pacarnya. Berapa banyak orang yang pada akhirnya bertahan di dalam hubungan pacaran yang toksik. Ya hubungan pacaran itu banyak yang toksik loh ya. Pacarnya yang posesif ya, pacarnya yang ingin tahu tentang kehidupannya, pacarnya yang sangat protektif, mau ngapain aja nggak boleh, ini nggak boleh, pacarannya yang ngambilin duit dia. Tapi banyak orang masih bertahan dalam hubungan yang baik. Pacarnya menjadikan dirinya sebagai pelampiasan nafsunya. Setiap ketemu pegangan, setiap ketemu pelukan gitu kan, dan sebagainya. Ya wanita udah nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena udah bucin tadi. Nah, ta'aruf menjaga dari bucin tadi. Ya, jadi kurang lebih demikian ya tentang ta'aruf. Izin bertanya, semisal nih sudah proses ta'aruf di tahap saling tukar CV, tapi di CV Ikhwan kurang meyakinkan menjabarkan biodata, visi misi, hanya 3 kata, itu membuat tidak yakin untuk lanjut. Bagaimana sebenarnya agar yakin bahwa Ikhwan itu yang benar-benar bertanggung jawab mengemban amanah rumah tangga? Ya, ada 7 ya indikator memutuskan lanjut atau tidak ya dengan seseorang gitu kan. Cuman itu terlalu panjang ya untuk kita bahas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum daftar belajar ta'aruf, bisa ikut kelas bekal berumah tangga ini dan nanti dapat video-video tentang ta'aruf ya, rekaman webinarnya. Nah, itu bisa dipelajari ya, termasuk cara mengenalinya gitu ya. Apa tolak ukur kesiapan menikah? Ya kalau bagi wanita sederhana ya, secara syariat wanita itu siap menikah dan boleh menikah karena 2 hal. Yang pertama adalah wanita itu balik dan berakal. Dia balik artinya dia udah menstruasi yang pertama kali ya, dan juga usianya mungkin sekitar 14-15 tahun. Yang kedua adalah wanita itu sudah direstui oleh ayahnya, oleh walinya. Udah siap tuh dia nikah. Ya, jadi 2 aja sebenarnya secara syariat. Tapi secara psikologis ya maka perlu kesiapan diri jadi suami, istri. Tahu tuh kalau jadi istri itu konsekuensinya begini, tahu hak dan kewajiban istri, tahu nanti peran-peran istri ngapain gitu kan. Tahu nanti tantangan dan ujian sebagai istri gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan juga tentang ibu, kesiapan jadi ibu. Tahu nanti jadi ibu tuh begini, hamil tuh begini, melahirkan gini, ya tantangannya gini dan seterusnya. Jadi setelah menikah nanti nggak kaget gitu. Nah itu kurang lebih ya. Tapi secara syariat cuma 2 ya. Makanya ya kalau kita lihat zaman dulu ya atau di kampung-kampung sekarang mungkin masih ada ya anak lulus SD nikah ya. Usia 13 tahun udah nikah ya, 15 tahun punya anak, itu sering terjadi. Ya karena memang udah sah secara syariatnya. Izin bertanya, bagaimana cara wanita menyikapi karakter laki-laki yang ketika ada masalah harus butuh waktu sendiri dulu, padahal wanita tersebut ingin masalahnya dibahas bersama dan secepatnya. Ya memang laki-laki demikian. Ya makanya perlu untuk mengenali karakter laki-laki. Jadi kalau wanita ketika ada masalah ingin dibahas segera, ingin banyak ngomong, itu wanita. Ya makanya ketika ada masalah, wanita pengen ngomong.
Ketika wanita punya masalah, yang dia butuhkan adalah laki-laki yang mendengarkannya. Sementara laki-laki ketika ada masalah butuh ruang, butuh kesendirian. Ya, jadi kalau suami Anda seperti itu ya berarti dia normal. Gitu kan. Artinya apa? Artinya kelaki-lakiannya itu oke berarti. Itu kenapa? Karena banyak juga ya laki-laki ya yang mungkin karena pengaruh pengasuhan dan sebagainya ya maskulinitas itu tidak dominan dalam dirinya, tapi yang dominan adalah feminitas. Ya, sehingga dalam bersikap pun dia jadinya mirip kayak wanita. Jadi ini bukan melambai ya, bukan kayak banci dan sebagainya, tapi emang dari cara berpikir bersikapnya gitu kan. Ya kayak wanita, nggak tegaan orangnya, banyak bawa perasaan gitu kan. Kalau banyak ada masalah cerita panjang gitu. Ya bisa jadi karena mungkin waktu kecil sering sama ibunya, sering sama neneknya gitu ya. Jadi emang laki-laki seperti itu, Mbak. Ya, jadi dihargai saja. Ya, jadi yang diturunkan, yang dijaga adalah ego Anda. Ego untuk ingin dibahas bersama masalahnya. Ya, kalau masalah itu selesai sendiri sama suami ya sudah, silakan biarin aja gitu. Tugas istri adalah gimana bikin dia nyaman aja. Ya, makanya dalam kisah turunnya wahyu pertama, Rasulullah itu pulang menerima wahyu itu menggigil. Kondisi menggigil, ketakutan ya, kedinginan gitu kan. Masuk ke rumah ketemu sama Ummul Mukminin Khadijah. Ya, Ummul Mukminin Khadijah apakah nanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau menggigil? Berceritalah, ayo kita bahas masalahnya bersama agar ini cepat selesai. Kamu cerita cepat cerita." Ya, nggak kayak gitu. Yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah apa? Menyelimuti Rasulullah. Habis itu udah diamin aja sampai Rasulullah tenang. Ketika Rasulullah tenang, apakah Ummul Mukminin Khadijah langsung ngebahas masalah? Enggak juga. Ya, ternyata beliau lakukan adalah mengajak Rasulullah buat ngobrol dengan pamannya. Gitu ya. Jadi kita perlu kadang ya belajar sirah ya, gimana dulu istri Nabi ya. Istri Nabi itu kan ada 11 ya. Dan itu banyak tuh ya pembelajaran di sana. Ya, bagaimana sikap istri Nabi menghadapi Nabi ini, kisah dengan istri ini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu nggak masalah ya, itu memang udah bagus, udah seperti itu. Ya, jadi bagi wanita ya jangan sampai juga ketika Anda menikah Anda pengen suami Anda kayak Anda. Saya akan cerita, Anda harus cerita juga, jangan kayak gitu juga. Begitu juga bagi laki-laki ya, ketika Anda punya masalah maunya diam, nyari solusi. Nah, pengen juga istri Anda seperti itu sehingga capek dengarinya curhat. Jangan juga itu kebalik gitu. Assalamualaikum, izin bertanya, udah gimana caranya ngadapin suami yang keras kepala, susah diajak berunding dan ujung-ujungnya berantem gitu ya. Nah, gimana tuh caranya? Yang pertama adalah Anda bersyukur ya kalau suami Anda kepalanya keras ya. Karena memang dia masih manusia normal ya, kepala saya juga keras nih. Coba bayangkan ya kalau misalnya ya suami Anda itu kepalanya nggak keras gitu kan. Kayak mainan squeeze gitu ya yang bisa dipencet-pencet gitu, itu pasti Anda ngeri itu, takut gitu ya. Takut ketemu sama dia. Kenapa? Karena dia pegang palanya malah langsung lembek gitu kan. Itu yang pertama, syukuri. Nah, yang kedua adalah kenapa kok berantem? Karena mungkin Anda terlalu to the point. Terlalu langsung ke inti persoalannya. Lupa dulu PDKT-nya, bikin dia nyaman. Karena gini, dalam komunikasi ya, nanti di kelas bekal berumah tangga kita akan bahas lebih dalam. Itu ada 3 tahapnya. Ya, yang pertama adalah membangun ya kenyamanan. Ini penting. Yang kedua, setelah kenyamanan terbentuk maka tumbuh kepercayaan. Nah, yang ketiga adalah baru dia akan mendengarkan Anda. Ya. Dia belum nyamannya, belum percayanya, belum tiba-tiba langsung ngegas ke nasihat ya. Gimana nih kita harus membicarakan visi dan misi pernikahan. Ini penting untuk dibahas. Ya, dia belum nyaman nih, dia belum percaya nih. Yang ada apa? Berantem. Nah, gimana buat dia nyaman ya? Lakukan nih hal-hal yang dia suka. Ya, bisa dengan mendukung hobinya. Dia hobi bola, temanin dia nonton bola tengah malam. Gitu ya, jam 3 yuk ada pertandingan Manchester United misalnya dengan Juventus gitu kan. Temanin dia. Dukung dia, ayo semangat gitu. Agar apa? Agar dia merasa bahwa istrinya adalah sahabatnya. Agar muncul kenyamanan bagi dia. Gitu ya. Kalau dia lapar pulang ya kerja, ya siapin air panas gitu kan. Ya mungkin dia pengen ya istrinya ya dia melihat istrinya dandan yang cantik gitu kan. Mungkin pakaian yang menarik gitu ya.
Kalau istilah mak-mak ya baju haram gitu. Baju dinas malam ya pakai, gunakan gitu kan. Rayu dulu, dekatin dulu, buat dulu dia nyaman. Ketika dia udah nyaman sama istrinya, ketika dia udah senang dengan istrinya, ketika hatinya udah tersentuh gitu ya, dia akan dengarin, bahkan dia akan minta nasihat dari suaminya. Nah, itu perjuangan tuh bagi istri. Ya begitu juga sebaliknya ya, kalau suami ingin didengarin istri ya salah satunya buat dulu tuh istri nyaman. Ya meskipun pacaran nih 5 tahun setelah menikah bisa jadi sama-sama nggak nyaman lagi, bisa jadi start dari nol lagi bikin nyamannya, gitu ya. Bisa jadi PDKT-nya start dari nol lagi, ya. Nah ini PR, ya banyak konflik itu terjadi. Kenapa? Karena langsung ke masalah, ya. Karena nggak bikin dulu dia nyaman. Ya sama kayak teman-teman nih masuk ke mall ya ketemu sama orang jualan kopi, ya. Nah tukang kopi ini yang dilakukan apa biasanya? Ngasih gratis dulu, gratis, betul kan? Ya dikasih 1 cup kecil gratis, itu sebenarnya kan dia bikin Mbak dan Mas nyaman dulu, ya senang dulu, wah senang nih dikasih gratis gitu kan, udah ngerasain enaknya baru nanti dia tawarin gitu ya. Jadi seperti itu juga dengan pasangan kita, jadi bikin dia nyaman dulu, bikin dulu dia senang ya. Jadi sebelum berpikir jauh, istri suami saya keras kepala, susah diajak berunding, pertanyaannya adalah sudahkah Anda nyaman bagi suami Anda? Sudahkah Anda menjadi istri yang menyenangkan? Ya, sudahkah Anda menjadi istri yang bisa menyentuh hatinya? Gitu ya. Jadi kalau misalnya belum, maka usahakan, ikhtiarkan. Insya Allah setiap ikhtiar, setiap usaha yang dilakukan, itu akan menjadi pahala kebaikan yang didapatkan. Gitu ya. Assalamualaikum. Udah, apabila terjadi perselisihan di antara suami dan istri yang sudah saling komunikasi namun belum bertemu perdamaian, kemanakah curhat yang paling baik boleh dilakukan oleh sang suami atau istri? Apakah bijak curhat kepada orang tua atau mertua? Yang pertama adalah lihat dulu perselisihannya itu tentang apa, temanya tentang apa, ya. Apakah temanya tentang agama yang diperselisihkan, misalnya suami mau murtad gitu kan, dia mau ngajak anak-anaknya keluar dari Islam. Itu berarti persoalan agama, ya, yang bertentangan dengan syariat, ya. Yang kedua coba lihat ya, yang perselisihan yang dikomunikasikan itu apabila ngikutin suami, apakah Mbak dizolimi, dirugikan secara materi, secara fisik mungkin dirugikan. Kalau misalnya dirugikan secara materi dan fisik, ya. Kalau misalnya tadi perselisihan yang diperselisihkan itu adalah merugikan secara agama, 2 hal ini nih, kalau udah menyentuh 2 hal ini, maka baru cari pihak ketiga, orang tua, mertua dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang Anda perselisihkan dengan suami, ya, di mana tempat mau beli baju lebaran, ya, suami bilang kita belinya di Tanah Abang sambil jalan-jalan. Ya, istri bilang belinya di marketplace aja, di Shopee aja, banyak diskon, banyak cashback. Lalu kalian berantem suami istri, ya. Maka yang perlu dilakukan istri adalah kembali kepada surat An-Nisa ayat 34, bahwa laki-laki sebagai qawam, laki-laki sebagai pemimpin. Istri ngapain? Taat, patuh sama suaminya. Ya. Ya udah Mas, aku ngikut Mas, aku ngikut keputusan Mas. Nah, jadi begitu. Ya, kalau misalnya yang persoalan tema yang diselisihkan itu adalah tidak menyangkut 2 hal ini. Tapi kalau menyangkut agama, ya, soal riba, soal halal haram, atau menyangkut yang merugikan Mbak secara fisik, ya, secara materi mungkin kalau ngikutin pendapatnya ini pasti rugi nih gitu kan. Maka baru cari pihak ketiga, entah itu orang tua, entah itu mertua, ya. Tapi kalau yang diperselisihkan tidak menyangkut hal itu, maka ikut suami. Ya, mungkin secara ego nggak puas, secara ego berat. Tapi ingat ya, ada kejayaan, ada kebaikan di balik ketaatan. Karena taat pada suami itu adalah kewajiban seorang istri. Ya, mencapai ya mendapatkan ridho dari suami itu adalah prestasi tertinggi seorang istri. Makanya bagi istri yang diridhoi oleh suaminya, Allah janjikan. Ya, Allah janjikan apa? Bisa milih mau masuk surga dari pintu manapun, gitu kan? Jadi Anda ingat aja nanti di akhirat ya, pengen masuk surga di pintu manapun, sehingga nggak akan banyak perdebatan dengan suami. Ya, ya udah Mas, aku ngikut, aku ridho udah, gitu kan? Tapi beda cerita kalau misalnya yang diperselisihkan 2 hal tadi. Jadi dicek ya yang diperselisihkan apa, apakah 2 hal tadi atau tidak.
Kalau nggak dua hal tadi, ya berarti kan deadlock gitu ya. Nah, deadlock itu terjadi karena yang Mbak alami ini sebenarnya deadlock. Deadlock itu ya sama-sama kuat pendapatnya, nggak ada jalan keluar, buntu. Karena nggak ada yang menganggap salah satu di antara pasangan itu sebagai pemimpinnya. Tidak ada yang mengakui. Ya, menganggap bahwa hubungannya setara. Jadi suaranya sama-sama 5 misalnya. Berbeda cerita kalau misalnya menganggap suami sebagai qawwam pemimpin. Maka keputusan diserahkan ke suami. Nggak akan terjadi yang namanya deadlock tadi. Nggak akan terjadi yang namanya perselisihan tanpa solusi tadi. Gitu ya. Jadi seperti itu kalau yang diselisihkan bukan karena dua hal. Kalau yang karena dua hal tadi ya merugikan dan karena agama baru boleh ya, silakanlah. Tapi kalau selain itu udah ikut aja nggak apa-apa gitu ya. Suami mau makannya KFC gitu kan. Mbaknya mau makannya, istrinya mau makan McD, udah ikut aja suamilah gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Ingat aja nanti di surga ya bisa milih pintu surga manapun ya kalau suaminya ridho ya. Nah, ini ujian memang ya bagi istri itulah taat sama suami ya. Tapi saya pernah dengar katanya 5 tahun pertama itu cobaan untuk wanita, tapi 5 tahun kedua itu cobaan untuk pria. Apakah benar? Ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi yang penting adalah 5 tahun pertama karena Anda berdua menikahnya ya cobaannya buat dua-dua orangnya, ya. Nggak mungkin gitu kan suami doang yang dapat cobaan, istri nggak mungkin, ya. Pasti dua-duanya dicoba, ya. Jadi seperti itu, ya. Saya nggak pernah dengar soalnya ya, ini saya baru baca ini pertama kali ya. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya kepada suami setelah suami pernah membuat kecewa dan berbohong? Dibuat kesepakatan, dibuat aturan, ya misalnya untuk kalau misalnya bohong lagi apa konsekuensinya, dibuat komitmen, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bohong seperti itu. Ya jadi perlu ada konsekuensinya ya, tergantung juga ya apa yang dibohongkan gitu ya. Apakah perlu berkomunikasi terkait aktivitas ranjang? Bagaimana komunikasinya? Ya perlu. Ya bahkan ini paling penting juga dalam pernikahan aktivitas ranjang. Ya banyak persoalan itu bermasalah karena aktivitas ranjang. Ya suami yang nggak puas terhadap istrinya, ya atau sebaliknya. Ya istri yang nggak pernah merasakan kebaikan ya atau kesenangan dari hubungan suami istri. Sehingga pada akhirnya dia nggak mood, dia malas-malasan buat melakukan hubungan suami istri. Gitu ya. Jadi ada banyak persoalan tuh ya bagi suami itu kalau curhat biasanya salah satu temanya adalah susah ngajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Ya bisa jadi susah diajak karena dia nggak merasakan apa-apa. Ya nggak ada kebaikan yang dia rasakan. Gitu ya. Nah sementara si istri nggak pernah ngomong sama suami. Ya dia pengen apa sih yang dirasakan, dia pengen kayak gimana, maka itu penting. Bagaimana cara komunikasinya? Komunikasi aja. Ya komunikasi vulgar ya. Itu dengan suami istri itu halal bahkan jadi ibadah. Ya istri misalnya cerita, Mas saya ini kalau dalam hubungan suami istri itu pengen begini loh, pengen ini, pengen itu. Kalau Mas pengennya gimana? Udah cerita aja seperti itu. Ya termasuk juga belajar ya dari referensi-referensi yang Islami gitu ya. Dalam Islam ada namanya kitab Qurratu Ayun gitu ya. Yang membahas tentang hubungan ranjang gitu ya. Ada buku surga apa? Bukan surga, Sutra Ungu gitu ya. Atau ebook saya juga ada, saya nulis ebook juga ya, bukan rahasia ya, raih keberkahan sejak malam pertama ya. Nah, itu bisa diambil jadi referensi-referensi. Ya, dan jangan sekali-kali mengambil referensi dan belajar dari film porno. Itu jangan ya. Karena apa ya? Karena itu racun semua, itu haram hukumnya gitu ya. Jadi itu perlu dikomunikasikan, ngomong aja apa adanya, halal kok ya. Jadi ngomong vulgar dengan suami istri itu halal gitu ya. Nah, kadang ukuran ya keterbukaan suami istri itu adalah ketika udah terbuka juga masalah ngomongin ranjang ya. Kadang untuk ngajak melakukan apa hubungan suami istri aja terkadang masih ada yang pakai kode-kodean, yang masih malu-malu dan sebagainya. Nah, itu perlu ya untuk membongkar ya tembok-tembok yang membuat ada rasa malu itu gitu ya. Karena kalau udah sama pasangan halal mah udah sah ya. Udah gimana cara ngadapin calon istri yang bilang aku tuh begini orangnya. Cara ngadapinya yang pertama adalah Anda terima dia apa adanya ya. Karena dia udah aku tuh begini orangnya, artinya dia sendiri udah nggak mau berubah. Ya berarti terima dia apa adanya. Ya, yang kedua Anda nggak mau nih terima dia apa adanya. Maka
Ya tinggal cari calon istri lain yang sama-sama mau belajar, yang sama-sama mau memperbaiki diri. Yaitu pilihannya. Ya, jadi yang pertama terima apa adanya, artinya setelah menikah, kalau dia nggak mau berubah, dia nggak mau berbenah, ya berarti konsekuensinya itu. Ya, karena dia udah bilang dari awal, aku tuh emang begini orangnya. Kamu suka, nikahin aku. Kalau kamu nggak suka, jangan nikahin aku. Itu kan arti kalimat dari aku tuh begini orangnya kan gitu. Dan kalau orang udah ngomong aku tuh begini orangnya itu biasanya memang agak sulit kalau dia mau berubah, mau bertumbuh gitu ya. Karena dia udah nganggap ngejudge dirinya, udah emang kayak gini aja udah. Tapi kalau misalnya Anda mau nyari yang mau belajar, yang mau bertumbuh, ya berarti cari yang lain. Itu pilihan ya. Kalau udah terlanjur cinta gimana udah. Nah, itulah ya salah satu ujian orang yang sudah mencintai sebelum menikah gitu ya. Jadi kalau ada kekurangannya itu sulit untuk melepaskan gitu kan. Akhirnya memaklumi gitu ya. Kok sebagaimana mengetahui mental kita sehat ya asesmen ya ke psikolog gitu ya. Jadi kalau ke psikolog itu ya kalau menurut saran psikolog gitu ya, itu sebaiknya kayak kita ke dokter gigi. Kalau dokter gigi kan setidaknya dalam setahun 2 kali ya atau sekali lah ya buat bersihin karang gigi, buat ngecek apakah gigi kita ada berlobang dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk cek kesehatan secara general ya idealnya juga dalam setahun sekali. Termasuk juga untuk datang ke kesehatan ke psikolog yang ngecek kesehatan mental ya setidaknya setahun itu sekali atau 2 kali gitu kan. Kalau ke psikolog itu mereka punya namanya asesmennya untuk ngecek ya apakah kita ada masalah di sini, di mana dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi orang ke psikolog itu ya bukan orang yang sakit jiwa ya. Oh, jadi orang datang ke psikolog itu bukan orang yang sakit jiwa. Kadang kan kayak gitu ya, nggak mau ke psikolog ya, ntar dikira sakit jiwa enggak gitu ya. Bahkan saya pun punya anak gitu ya, anak saya itu cara berkala ya setahun sekali setidaknya itu saya ajak ke psikolog anak juga gitu ya untuk melihat kondisi perkembangannya dan sebagainya ya termasuk juga ya saya dan keluarga gitu karena kita udah kalau saya memang bukan psikolog ya tapi bergaulnya dengan psikolog ya makanya aktif di Kampung Hening dan sebagainya. Nah biasanya bisa langsung ini sendiri ya ngisi asesmen sendiri gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman pengen asesmen juga ya itu biasanya bisa ke psikolog dan atau psikiater ya psikolog terdekat di kotanya gitu ya. Ya itu cara ngeceknya. Jadi ngecek kesehatan mental itu nggak bisa di Google gitu ya. Kalau di Google nih misalnya nih anxiety cari ciri apakah anxiety itu banyak tuh macam-macam. Ya jadi memang di assessment. Ya jangan dicari di Google. Udah lulusan sekolah atau pesantren apa kalau boleh tahu? Ya sekolah umum saya ya, jadi bukan pesantren ya. Jadi saya SD, SMP, SMA gitu ya. Dan pada akhirnya di UIN juga di matematika ya, jurusannya umum semua ya. Lah kok kenapa kok bisa jadi ngomongin pernikahan gitu ya? Karena saya suka belajar pengembangan diri khususnya kesehatan mental ya dan juga tentang pernikahan. Nah, ceritanya saya ditakdirkan oleh Allah terlahir dari keluarga yang ayahnya pisah dengan ibunya. Jadi ayah sama ibu saya itu pisah saat saya usia 8 tahun. Ya, jadi di usia 18, 19 saya mulai menyadari ya, kayaknya saya butuh banyak nih ilmu bekal menjalani pernikahan. Jadi dari SMA ya 17 malah ya. Jadi SMA itu saya udah mempelajari tentang cinta ya, pelajari tentang pernikahan, ya udah baca-baca buku pernikahan tuh dan udah nulis juga di SMA ya nulis tentang bagaimana mencintai dan sebagainya dan terus berlanjut ya sampai pada akhirnya usia 22 ya saya menikah dan setelah menikah karena kita merasa perlu banyak modal ilmu bekal ilmu akhirnya belajar terus dan belajar terus. Nah, semangat belajar dengan kemampuan nulis ini jadi nyatu ya akhirnya juga sharing ya, sharing pengalaman dan juga sharing apa yang saya pelajari. Ya, jadi begitulah ya kurang lebih riwayatnya ya. Udah izin bertanya saran pernikahan bagi calon pasangan suami istri yang diuji dengan kondisi istri mempunyai penyakit kronis ya. Bersabar sama berdoa. Ya, belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Gitu ya. Itu adalah contoh pasangan suami istri yang juga salah satunya diuji dengan penyakit yang kronis. Gitu ya, bersabar berdoa sembari ikhtiar ya mengobati penyakit pasangan. Ya, saya nggak tahu ya tadi yang sakit entah suami atau istrinya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Allah beri
beri kemudahan ya, kekuatan. Udah, bagaimana caranya agar bisa lebih dekat dengan keluarga suami ya? Apakah ada tips-tipsnya? Ya, banyak mendengar, banyak melihat ya, banyak membersamai keluarga suami. Ya, entah itu keluarganya itu adalah dimaksud ayahnya, ibunya, ya banyak, sering aja dengar. Cari tahu apa yang dia butuhkan. Karena kalau kita udah banyak melihat, banyak mendengar, sering membersamai, pada akhirnya kita akan ngerti orang ini pengen apa. Ketika kita sudah ngerti ya, nanti dalam kelas bekal berumah tangga kita akan belajar bahasa cinta ya, sudah tahu bahasa cintanya, maka kita akan lebih mudah untuk menyentuh hatinya. Gitu ya. Kalau udah kesentuh hatinya, udah dapat hatinya, insya Allah akan jadi lebih baik hubungannya. Izin bertanya, udah, maaf pertanyaan di luar materi. Saya pernah baca kalau Rasulullah pernah melangsungkan akad nikah pada waktu asar, dan itu merupakan sunnah Rasul. Mohon tanggapannya. Udah, ini benar atau salah ya? Wallahu alam ya, saya belum pernah dengar ya. Dan Rasulullah itu istrinya ada 11 gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan 11 kali menikah itu Rasulullah ya nikahnya di waktu asar semua? Ya, saya nggak tahu juga itu ya. Mungkin Mbak nanti ya bisa DM saya di IG mungkin atau di WhatsApp ya kalau ada dalilnya memang gitu ya. Karena saya jujur belum pernah ketemu tuh dalilnya. Tapi yang saya pelajari ya, untuk pernikahan itu semua waktu itu bagus, semua waktu baik. Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu saya ke pesantren Al-Bajah Buya Yahya, itu di sana malah sering akad nikah itu diselenggarakan ya hari Jumat ya, tapi ba'da maghrib gitu ya. Itu di pesantren gitu ya, bukan ba'da asar gitu ya. Wallahu alam gitu ya, itu malah sering ya saya tanya, kapan biasanya akad nikahnya? Ada yang ba'da maghrib atau siang atau pagi gitu ya. Dan kalau kita lihat ya pernikahan-pernikahan anaknya ulama ya, misalnya anaknya Agim ya, pernikahannya Ustadz Abdul Somad misalnya yang baru-baru gitu ya, coba aja dicek ya, saya rasa nggak ada yang akad menikah mereka itu di waktu asar gitu ya, tapi kebanyakan nikahnya di pagi hari atau siang. Jadi pada intinya semua waktu itu kalau buat akad nikah itu baik ya, semua hari baik, bahkan hari apapun boleh menikah, meskipun di hari Jumat memang ada keutamaannya gitu ya, tapi bukan berarti yang nikah hari lain jelek, enggak, baik juga. Termasuk juga waktu ya. Saya rasa semua waktu sama ya, meskipun nikahnya pagi hari, dini hari gitu ya. Putranya Ki Haji Arifin Ilham ya, Alvin kalau saya nggak salah ya, yang nikahnya yang pertama dulu itu, saya kalau nggak salah itu ba'da subuh. Ya, jadi di pagi hari. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya benar ya waktu asar itu buat waktu nikah sunnah Rasul, tapi saya jarang melihat ada ulama, ada para ustadz yang menikah atau menikahkan putranya, keluarganya di waktu asar gitu ya. Jadi begitu ya, saya nggak bisa banyak menanggapi karena saya baru pertama kali dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya mau tanya, ini kasus teman kerja saya. Kalau semisal ya nggak pernah ngasih nafkah, apakah boleh menggugat suami? Nggak tahu juga sih alasannya nggak ngasih nafkah, padahal udah lama nikah, udah melewati cobaan orang ketiga dari suami juga. Gimana kira-kira udah jalan keluarnya? Secara syariatnya, ketika suami ya tidak menjalankan kewajibannya, salah satunya adalah memberikan nafkah ya. Jadi kalau di buku nikah itu selama 2 bulan berturut-turut nggak memberikan nafkah dan istrinya tidak ridho, ya maka si istri boleh melakukan gugat gitu ya, mengadu ke pengadilan dan jatuh talak 1. Ya, itu kalau nggak ridho. Tapi alangkah lebih baiknya suaminya disupport lagi ya, diperjuangkan lagi, diajak lagi, disemangatin lagi ya buat bisa cari nafkah ya. Nah, karena nggak tahu juga ya ini alasannya. Karena mestinya sih ya laki-laki itu ya mestinya memang nyari nafkah ya. Lakukan apapun yang bisa dilakukan gitu ya. Udah menerima apa adanya pasangan, seberapa besar kita bisa mentolerir kebohongan. Bisa jadi pasangan pilih berbohong untuk menyembunyikan masa lalu. Bisa jadi karena kenal pasangannya bertipe ekspektasi tinggi jadi cari aman. Malas jujur kalau selanjutnya jadi panjang urusannya. Jadi ada 2 hal yang perlu dibedakan. Ya, yang pertama adalah ada bohong, ya. Yang kedua adalah ada merahasiakan. Ya. Jadi menyembunyikan itu bukan berarti bohong. Enggak ngasih tahu sesuatu yang terjadi di masa lalu itu bukan bohong. Gitu ya. Lalu dilihat juga dampaknya atau tema apa sih sebenarnya yang sedang mungkin disembunyikan. Apakah itu merugikan kepada istrinya
ya sampai membuat istri terzolimi dan sebagainya atau enggak, gitu kan? Apakah merugikan secara agama, apakah merugikan secara materi? Yang tadi lagi ya kita bahas tadi pernah kita bahas tadi, dua hal tadi, gitu ya. Jadi terkadang kita nggak perlu cari tahu hal-hal ya buat para istri tentunya ya, hal-hal yang sebenarnya nggak penting, gitu kan? Kalau misalnya suaminya masih memberikan nafkah, suaminya masih sholat, suaminya nggak kasar, ya suaminya nggak pernah membentak, nggak menghardik, tidak memukul, ya sudah, gitu kan? Alhamdulillah berarti. Jadi nggak perlu juga ngorek-ngorek hal yang sebenarnya mungkin nggak perlu, nggak penting, gitu ya. Kecuali ya dia bohongnya ketahuan nih selingkuh, nah itu baru tuh perlu ditindak tegas. Ya, tapi kalau ada hal yang disembunyikan gitu kan, kadang nih para suami ada yang menyembunyikan penghasilannya, kondisi keuangannya. Ya, dia bilang semua baik-baik saja, ternyata kondisi keuangannya lagi sulit misalnya. Ya bisa jadi dia melakukan itu agar istrinya merasa tenang, nggak ikut panik juga. Ya dia mau berjuang sendiri misalnya, ya silakan aja. Jadi nggak perlu juga maksa ngorek-ngorek harus cerita, enggak. Yang penting kan dia ngasih kewajibannya, yang penting dia ngasih nafkah dan seterusnya. Ya, jadi sebagai istri itu sebenarnya tugas Anda nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya, yang pertama adalah Anda memastikan suami Anda tetap dalam koridor syariat. Nah, koridor syariat itu apa ukurannya? Ya, yang pertama dia ngasih nafkah, yang kedua dia nggak kasar pada Anda, yang ketiga dia melaksanakan kewajibannya sebagai muslim sholat, yang ketiga dia nggak membentak ya. Tadi yang kedua tadi dia nggak memukul. Nah, kalau dia tidak melakukan 4 hal ini, ya berarti dia orang baik. Gitu ya. Kalau dia udah orang baik karena nggak perlu lagi ngungkit-ngungkit yang lain gitu kan. Dia misalnya ngasih uang ke orang tuanya, ya biarin aja. Kalau selama dia ngasih nafkahnya masih jalan ke Anda. Gitu kan. Nggak perlu lagi memaksa, kamu harus terbuka semuanya, nggak perlu. Ya. Jadi terkadang ada sesuatu dalam pernikahan itu nggak masalah, tapi jadi masalah ketika salah satu di antara pasangan ya, biasanya istri ya, terlalu kepo gitu ya. Terlalu banyak ingin tahu gitu. Jadi begitu ya. Jadi banyak legowo emang dalam pernikahan itu ya, banyak legowo, mungkin kita ada banyak ngalahnya, begitu juga mungkin pada pasangan. Gitu ya. Dan suami biasanya suka ya dikasih kepercayaan. Itu qawamnya itu jadi meningkat tuh ya. Maskulinitasnya itu tumbuh tuh sebagai laki-laki. Kalau dia dikasih percayaan, istrinya percaya sama dia. Gitu ya. Tapi kalau dicurigain terus gitu kan, dituduh pembohong, dituduh ini gitu ya. Itu maskulinitasnya anjlok gitu. Akhirnya bisa yang awalnya dia baik-baik aja ya bisa jadi pada akhirnya menyeleweng dan sebagainya. Udah ibu saya sudah setahun ini tidak merestui hubungan saya dengan calon saya karena faktor feeling ibu dan kondisi ekonomi calon saya. Apakah saya wanita durhaka jika saya menikah tanpa restu ibu? Kondisinya saya harus menikah dengan wali hakim karena ayah saya sudah meninggal dan saudara ayah merupakan non muslim ya. Ya secara fikih, secara syariat mungkin ya sah-sah saja ya. Tapi coba tanya ke diri Anda, coba tanya ke hati Anda, apakah Anda ridho, senang hati rasanya menikah, tapi ibu Anda nangis, gitu ya, ibu Anda bersedih di atas pernikahan Anda, mungkin Anda bahagia dengan pernikahan itu, ya. Tapi ada hati orang yang mengandung Anda selama 9 bulan, ya. Ada hati orang yang melahirkan Anda dengan susah payah, merawat, membesarkan Anda, yang dia menangis kecewa ketika anak yang dia lahirkan, yang dia susui, ya, yang di dalam darah Anda mengalir darah ibu Anda, ya, dan bersedih atas kebahagiaan pernikahan Anda. Kira-kira Anda lapang nggak hatinya ngejalani pernikahan dengan kondisi itu? Ya, jadi sebenarnya ya dalam persoalan menikah ya dengan ridho orang tua itu nggak hanya tentang syariat aja sebenarnya. Ya misalnya nih laki-laki itu orang tuanya nggak ngizinin, ya sah aja nikahnya. Ya termasuk juga ini ya kalau misalnya kasus Mbak ini menikah tapi yang akan menikahkan wali hakim juga gitu kan. Tapi kan di situ kan ada perasaan, ada hati. Nah, hatilah yang bicara. Ya, segitu besarkah cinta kepada laki-laki? Ya, baru Anda kenal setahun 2 tahun mungkin gitu kan, sampai mau meninggalkan ibu Anda jadi gitu. Ya, jadi kalau saya konsepnya ridho orang tua itu utama. Gitu ya. Jadi jangan sampai nih cinta ke orang tua dikalahkan oleh rasa cinta kepada laki-laki, kepada wanita yang kita baru kenal sama dia itu cuma setahun 2 tahun. Ya, yang kita belum tahu ya bobroknya dia belum tahu. Ya, kotornya dia belum tahu gitu, buruknya dia belum tahu gitu.
Ini ibu kita nih udah jelas nih dari kecil, ya. Jangan sampai ya, itu saran saya. Tapi kalau misalnya Mbak mau nikah dan memang setelah didiskusikan lagi ya, ke penghulu tentunya ya, dan tetap sah ya itu pilihan gitu ya. Tapi kalau saran saya sih tanya ke hati aja sih soal itu gitu ya. Nah kalau saran saya juga ya kalau misalnya udah nggak direstui orang tua, berjuang boleh nggak boleh. Tapi berjuangnya 3 bulan aja cukup. Nggak usah sampai setahun sebenarnya. Kalau udah 3 bulan masih nggak direstui, udah lepas, ikhlaskan. Ya, itu saran saya ya. Tapi pilihan ya kembali lagi ke Mbak yang akan menjalaninya. Ya, semoga Allah berikan pilihan terbaik ya. Udah, apakah ada rekamannya? Ada ya. Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati efek pernikahan yang gagal? Sebagai perempuan sulit melupakan dan terkadang di saat tidak diduga teringat. Tetapi ada keinginan memulai menikah lagi. Gagal karena permasalahan agama dan menyakiti keluarga secara keseluruhan. Ya, pelan-pelan ya belajar move on ya, menghealing diri gitu ya. Menghealing diri itu bukan jalan-jalan ya, melakukan self healing gitu ya. Membasuh luka-luka atau trauma-trauma itu bisa dengan terapi ya. Saat perempuan bercerai kemana setelahnya? Siapa pemimpinnya? Kembali ke orang tua atau berdiri sendiri? Kembali ke ayahnya. Ya, jadi ketika sudah bercerai seorang wanita, maka dia kembali ke ayahnya, jadi tanggung jawab ayahnya, dan juga jadi tanggung jawab kakak atau adik laki-lakinya. Ya. Bagaimana memulai kembali karena pikiran dan khawatiran dari yang masa lalu. Ya pelan-pelan aja Mbak ya, karena memang ya saya pun juga tumbuh ya dari keluarga yang orang tuanya pisah ya. Jadi sedikit banyak saya bisa lah ya ngerasain apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berpisah. Karena saya ngelihat ya bagaimana ibu saya, perjuangan ibu saya dulu dan seterusnya. Jadi, memang pelan-pelan ya, pelan-pelan jalani dengan ikhlas ya. Pada awalnya berat dan pasti butuh waktu ya. Kalau misalnya ada kesempatan, ada sumber dayanya bisa lakukan semacam terapi ya, datang ke konsultan ya, konseling gitu ya, atau ke psikolog dan sebagainya. Itu akan mempercepat ya, akan mempercepat karena tahu caranya. Oh, gini loh cara melepaskan amarah. Oh, gini loh cara memaafkan gitu ya. Tapi kalau misalnya sumber dayanya nggak cukup ya, misalnya kurang di dana dan seterusnya, ya bisa pelan-pelan ya, tazkiyatun nafs ya, banyak mendekatkan diri dengan Allah gitu ya. Assalamualaikum, Uda, izin bertanya, ketika ada yang mendekat ke saya sudah mencoba membuka hati, tetapi ada saja hal-hal yang membuat saya tidak yakin. Misalnya saya berdoa minta yang terbaik, akhirnya si laki-laki seperti sedikit menghilang, atau ada kekurangan dia menurut saya susah diperbaiki, susah diterima. Menurut saya kalau hati menolak berarti tidak jodoh. Kalau memang jodoh pasti ada saja jalan bagi Allah untuk membuat hati kita tenang. Salahkah pikiran saya ini? Udah tidak salah ya. Emang begitu ya. Tapi orang mengatakan bahwa saya menolak jodoh dan terlalu banyak memilih. Saya jadi merasa agak tertekan. Ya disampaikan aja ya kepada orang-orang yang membuat Mbak banyak memilih ya, karena itu adalah pilihan Mbak. Ya karena menikah itu kan pilihan sendiri ya, bukan dorongan atau paksaan dari orang lain ya, karena akan menjalani Mbaknya ya, bukan orang lainnya. Gitu ya. Udah, bagaimana jika sudah bertaruh dengan seseorang tapi di sisi lain banyak yang tiba-tiba hadir secara bersamaan mau bertaruh juga? Apakah menolaknya secara halus karena sedang bertaruh? Ya. Jadi kalau sudah ta'aruf dengan seseorang maka hargai yang sedang bertaruh. Jadi kalau ada yang datang ngajak ta'aruf, kasih tahu aja. Mohon maaf saya lagi ta'aruf, saya sedang dalam proses ta'aruf gitu ya. Alhamdulillah. Ya udah selesai ya pertanyaannya. Ada sekitar berapa nih? 30 pertanyaan ya. Silakan bagi teman-teman yang mau daftar ya kelas bekal berumah tangga bisa langsung segera daftar ya, ini pendaftarannya ya. Atau ini kalau mau lihat dulu ya kita belajar apa aja. Jadi selama 7 pertemuan itu kita belajar merancang visi, misi dan tujuan pernikahan. Kita belajar fondasi dalam hubungan suami istri ya, seni manajemen konflik, seni komunikasi menyentuh hati, seni mencintai pasangan, ilmu keuangan praktis, ilmu fundamental pengasuhan. Jadi 1 kali materi ini itu sekitar 2 jam, jadi ada sekitar 14 jam kita belajar ya. Pendaftarannya teman-teman bisa cek di bawah ya, bisa juga dengan format ini. KBBT nama lengkap ya, status pernikahan, sudah menikah atau belum, email aktif, kirim ke nomor WhatsApp ini ya. Silakan teman-teman daftar ya. Nah, terakhir sebelum ditutup ya, saya mau menampilkan dulu ya
salah satu hadis ya ini cukup populer ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengarnya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan ini jadi bekal ya, bekal kita menguatkan kita untuk mempertahankan dan memperjuangkan juga pernikahan, termasuk bagi yang masih sendiri dan juga yang masih menikah. Ya, ternyata teman-teman semua, sahabat semua, perceraian itu adalah prestasi terbesar bagi iblis. Ya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus para prajuritnya, maka prajurit yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar penyesatannya. Maka datanglah salah satu prajuritnya dan melapor, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis berkata, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datanglah prajurit yang lain dan melapor, aku telah menggodanya hingga akhirnya aku menceraikannya dengan istrinya. Maka iblis pun mendekatkan prajurit setan ini di sisinya lalu berkata, engkau adalah prajurit terbaik. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga ya, jadi jangan kasih ya iblis buat menang ya. Jangan kasih iblis untuk mendapatkan prestasi terbaiknya. Pernikahan itu memang sudah sunatullahnya digoda oleh iblis. Makanya yang digoda nggak hanya yang sudah menikah sebenarnya. Yang jomblo digoda agar pacaran ya. Yang sudah akan menikah digoda dengan berbagai hal juga ya, was-was, ketakutan dan sebagainya, termasuk juga yang sudah menikah. Ya, dan salah satu bekal kita dalam menghadapi godaan-godaan itu dua ya, ketakwaan sama Allah dan juga ilmu ya, ilmu dalam menjalani kehidupan berumah tangga ya. Mungkin itu dari saya teman-teman semua, sahabat semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Insya Allah kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.